dari TK yang mana. Ya, silakan boleh disiapkan dulu. Dan sebelum nanti acara kita mulai, saya ingin pastikan dulu ibu-ibu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah silakan boleh disiapkan lagi sekali lagi adalah tempat duduknya yang nyaman dan kuncinya adalah kalau kita ingin belajar dengan nikmat itu adalah niat. Nah, niatnya adalah yuk kita mencari kebahagiaan di sini karena ibu-ibu mah insya Allah ini amal jariahnya amal solehnya banyak ya. Siap. Insya Allah nih kita mulai sesaat lagi, tapi sebelum dimulai, saya juga nanti masih menantikan informasi dari rekan-rekan, apakah Umi Siti sudah bergabung atau belum, nanti agar bisa segera kita mulai, begitu ya. Siap. Baik, Bu Ibu, Alhamdulillah yang sudah bergabung silakan sekali lagi boleh pastikan duduk dengan nyaman dan ini adalah kebersamaan yang insya Allah akan menjadi inspirasi untuk ibu-ibu sekalian karena kalau kita bicara tentang mendongeng sudah terbiasa mendongeng ibu-ibu teh ya bercerita ke anak-anak, tapi bagaimana sih sebetulnya bercerita yang enakeun, bercerita yang seru untuk ya, berikutnya adalah dipastikan juga selama acara berlangsung di mute. Nah, di mute. Kalau nanti selama acara ada yang mau ditanyakan, boleh tulis dulu di kolom chat. Boleh dibuka. Nanti kalau sudah ada sesi atau saatnya untuk bertanya atau ada sesi interaksi. Begitu ya, ibu-ibu mangga silahkan. Alhamdulillah terima kasih untuk yang sudah absen hari ini dari berbagai TK dan juga sekolah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ini rame-rame yang hadirnya di sini ya. Baik, saya baca kalau semuanya dari awal cukup jauh nih. Yang terbaru saja ada Bu Yeti dari TK Fitra Sari hadir. Ada Bu Ati Suparyati dari TK Kenari Babakan Ciparai juga hadir. Kemudian Bu In Supriyati dari TK Yayasan Beribu Jurang 60 Bandung hadir juga ya dan yang lainnya. Terima kasih. Mari kita mulai ibu-ibu dan juga semuanya yang sudah hadir ya. Coba ini supaya semuanya sudah dipastikan siap dulu. Kalau sudah siap untuk mengikuti acara kita hari ini, kalau sudah siap boleh tulis di kolom Zoom. Nah, di kolom chat, di kolom Zoom kalau sudah siap, bismillah saya siap. Nah, ibu-ibu ayo coba ditulis di kolom chatnya. Kalau sudah siap, tuliskan kata bismillah saya siap. Yuk, Bu, yuk. Alhamdulillah ya. Bismillah siap. Wah, TK Kasih Bunda hadir. Bismillah saya siap. Yuk. Insya Allah kita segera mulai acaranya dan kita akan dapat ilmu yang luar biasa dari penasehat IGTKI Kota Bandung, Ibu Haja Siti Muntamah Odit Daniel, SAP, atau yang kita akrab dengan panggilan Umi Siti. Dan juga dari Kak Eka Wardana. Nanti saya cerita tentang Kak Eka itu siapa dan bagaimana kemudian sosok Kak Eka ini juga sangat bisa menginspirasi kita. Beberapa kali saya bersama dengan Kak Eka, Masya Allah, luar biasa. Nanti kita belajar dari beliau. Sudah siap semuanya ya? Ibu-ibu sudah siap? Siap. Siap. Kalau sudah siap, saya ingin semuanya dulu buka kamera. Yuk, Bu, boleh dibuka dulu kameranya. Ini yang masih sembunyi-sembunyi belum dibuka kameranya, boleh dibuka dulu kameranya sebelum dimulai. Ini, kalau sudah, ini kan ibu-ibu sudah dangdos ya? Kerudungnya sudah rapi, ngangge bedak, ngangge lipen, ibu. Yang ngangge lipen, cenah. Jadi silahkan kita foto dulu di awal ya. Foto dulu di awal. Sudah 220 partisipan yang hadir. Boleh dibuka dulu kameranya. Nah, ini ada 9 page. Kami tidak tahu ibu ada di halaman berapa page-nya yang pasti nanti menunggu aba-aba dari kami ya. Menunggu aba-aba dari kami. Yuk, ibu-ibu silahkan. Pokoknya mah 9 hitungan, 9 kali jepret. Ibu-ibu baru boleh berpindah. Silahkan. Gesturnya, pose berfotonya adalah, coba Bu, apa perasaan ibu hari ini? Perasaan ibu hari ini coba bayangkan dalam satu kata, apa perasaannya? Misal ada yang merasa semangat, ada yang sedang merasa bahagia. Ada yang merasa, ya Ibu Eis punten di mute. Semangat. Ya, nggak usah dibuka, nggak usah dibuka. Ya, Semangat. ya, nggak usah dibuka, dibayangkan saja di kata-katanya ya, di otaknya, di pikirannya dibayangkan satu kata yang menggambarkan perasaan ibu-ibu semuanya. Sudah terbayang, Bu?
Coba dibayangkan, kalau sudah dibayangkan sekarang rasakan. Betul-betul rasakan, saya sedang bersemangat, maka rasakan semangatnya. Nah, yang ketiga, stepnya adalah ibu-ibu sekarang gerakan. Gimana gerakan semangat? Gimana gerakan bahagia? Gimana gerakan antusias? Gimana gerakan apa lagi, Bu? Ceria. Nah, Ibu Diana Bubung ceria katanya gitu ya. Yuk, Ibu, kita foto dengan sesuai dengan perasaan ibu-ibu hari ini, siang hari ini. Siap? Bu, Bu Taryati ini apa ekspresinya? Ibu Edu Gold itu diganti dulu namanya, Bu. Saya tahu jualan emas, tapi diganti aja namanya. Edu Gold. Ya, boleh diganti dengan nama dan juga asal sekolahnya. Maka di rename, di rename. Yuk, Bu, silakan sudah siap ya? Hitungan ketiga silakan diekspresikan apa perasaannya. Yuk, bismillah ya. 1, 2, 3, ekspresikan. Ekspresikan kalau saya hari ini semangat. Hari ini saya baca menyebutkan semangat, silakan. Dibantu untuk di capture fotonya. Sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. And ya, aja. Nah, ibu-ibu pastikan begitu masuk audionya di mute dulu semuanya ya. Di mute, tidak disuarakan. Tapi nyaman terdengar oleh sahabat-sahabat kita yang lainnya. Sip ya. Ask all to unmute. Saya mute dulu semuanya, mohon izin. Nanti boleh kok dibuka lagi kalau ada saatnya ya. Siap, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Lagi. Dulu. Ya. Nyanyi. Bawah. Dulu. Enggak sih, bukan. Mau nyanyi. Dan deh, kita dan ya, Tete gimana, Dek? Ini ya? Baik, ibu-ibu mohon kerjasamanya. Temboknya coklat. Ya. Mau pulang nanti Anda sama Kalina kenapa? Udah ngikutin gitu aja. Yang penting mic-nya ini jangan ketutup aja. Ngomong coba aja tutupan aja iya. Nah, iya ya. Tes. Ya, baik. Mohon izin ibu-ibu sekalian, hadirin yang kami hormati untuk memulai rangkaian acara kita pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, Penasehat IGTKI Kota Bandung, Ibu Haja Siti Muntamah Odet Daniel SAP atau Umi Siti. Yang saya hormati juga Ketua IGTKI Kota Bandung, Ibu Nanan Kartini MPD. Yang saya hormati juga Kak Eka Wardana, selaku pembicara di acara kita pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati.
kemudian para kepala sekolah di setiap TK di Kota Bandung yang hadir siang hari ini saya hormati, para guru-guru TK yang bergabung pada siang hari ini, yang insya Allah energi-energi keceriaannya dapat kita rasakan bersama. Karena guru TK itu salah satu guru yang rasanya sih selalu gembira ya, karena apa-apa selalu bernyanyi. Maka kegembiraan itu mudah-mudahan tidak hanya hadir di kelas, tetapi juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk lewat kebersamaan kita pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 19 Agustus 2021 kita bisa hadir dan berkumpul di sini dalam rangka kegiatan webinar berjudul Keajaiban Mendongeng bersama dengan Kak Eka Wardana, seorang pendongeng dan penulis cerita dan juga founder dari Rumah Pensil Publisher. Alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul di sini, ibu-ibu semuanya, dan kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengaruniakan kepada kita banyak nikmat, banyak kebaikan, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan mudah-mudahan juga kebaikan itu mengalir untuk yang hadir, yang belum bisa hadir, dan juga untuk keluarga beserta untuk para peserta didik kita. Baik, Bu, kita akan mulai acara kita siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimah basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti dan semuanya happy, semuanya bahagia. Baik, kita akan menghadirkan terlebih dahulu sebagai sebuah tanda cinta kita kepada tanah air Indonesia. Insya Allah kita akan hadirkan bersama-sama yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, Mars IGTKI. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana negeri abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama Jaya dan sama-sama raih kekayaan guru semua. Kita membangun jiwa, mencipta kekuatan negara. PGRI abadi, bernaung di bawah sang panji. Sinar surya
bisa menjadi Indonesia bahagia. serta tulus ikhlas bersama-sama kerja bahu Membantu tiada segala berkilau jujur tegas mengembangkan wadah yang sehat memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI dan Mars IGTKI. Ibu dan hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IGTKI Kota Bandung, Ibu Nanan Kartini, MPD. Kami silahkan. Bu Nanan, silahkan Bu. Baik. Ada suaranya? Alhamdulillah sudah ada Bu Nanan, Ya. silakan. Baik. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Yang terhormat penasehat IGTKI PGRI Kota Bandung, sekaligus Bunda PAUD Kota Bandung, Ibu Hajah Siti Muntamah Oded SAP. Yang saya hormati Kak Eka Wardana, penulis buku anak, pendongeng, dan pembicara parenting. Kemudian yang saya hormati sahabat saya Ibu Mulyani, pengurus literasi komunitas Infinity Kota Bandung. Kemudian yang saya banggakan pengurus IGTKI PGRI Kota Bandung. Yang saya cintai seluruh koordinator dan anggota IGTKI sekota Bandung. Kemudian host dan tim IT yang membantu kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat bertatap muka, bertemu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2019. Kita dapat bertemu walaupun dalam virtual tetapi kita diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sekalian anggota IGTKI yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya. Ibu-ibu yang berbahagia, kami segenap pengurus IGTKI Kota Bandung menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penasehat IGTKI yaitu Bunda PAUD Kota Bandung yang senantiasa beliau selalu memberikan bimbingan kepada kami dalam berbagai hal, dalam program yang termasuk hari ini tentunya. Yang insya Allah Umi sangat ini, hari ini kami nantikan untuk menyampaikan sekapur siri dan pembinaan tentunya program untuk kelancaran para tenaga pendidikan di lapangan tentunya di Kota Bandung. Kemudian berikutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh koordinator sebagai kepanjangan tangan dari organisasi kita di lapangan yang telah membantu kami membawa para guru dan kepala sekolah demi kelancaran kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, berbagai evaluasi kami di lapangan
dalam proses pembelajaran dipandang perlu bahwa guru taman kanak-kanak wajib berliterasi. Berliterasi itu tidak hanya membaca WA tetapi membaca buku yang tentu saja untuk memberikan sentuhan-sentuhan kepada putra-putri kita di lapangan, yaitu memberikan sebuah cerita, sebuah dongeng yang tentunya yang menyenangkan bagi putra-putri kita. Dan alhamdulillah atas kerjasama pengurus literasi, komunitas Infinity, dan Rumah Pensil, alhamdulillah kerjasama IGTKI bahwa pada hari ini dapat menyelenggarakan kegiatan webinar dengan judul tadi sudah disampaikan ya, judulnya yaitu Rahasia Mendongeng, tentunya bagi para guru-guru TK di Kota Bandung. Semoga setelah menyimak hari ini, kita bisa mengimplementasikan di lapangan secara spesifik kepada para peserta didik di Kota Bandung. Ibu-ibu yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih kepada seluruh anggota IGTKI yang pada hari ini mengikuti webinar, tentunya ingin menambah wawasan, ingin bagaimana sih rahasia mendongeng yang nanti tentu saja akan disampaikan. Suaranya Bu Nanan. Ibu suaranya ke mute. Oh, ke mute. Ada? Ya? Ada, Sudah? Bu. Ada. Ya. Salam IGTKI. Bersatu kita mampu, bersama kita bisa. Hidup IGTKI. Yes, yes, yes. Yes. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Nanan bersemangat sekali. Coba kalau saya ajak hidup IGTKI, jawabnya adalah yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nanan Kartini MPD yang sudah menyampaikan sambutan, dan insya Allah nih hari ini kita akan memulai rangkaian acara kita dengan sesuatu yang insya Allah akan membuat kita juga semakin terinspirasi untuk banyak belajar, banyak bertumbuh menjadi sosok-sosok menginspirasi untuk para peserta didik kita, untuk anak-anak kita. Baik. Berikutnya langsung saja kita akan simak bersama sambutan sekaligus juga nanti akan menyampaikan materi dari penasihat IGTKI dan Bunda PAUD Kota Bandung juga tentunya, dan sekaligus istri Wali Kota Bandung kepada Ibu Hajah Siti Muntamah SAP atau Umi Siti. Kami silakan. Umi Siti sudah hadir bersama dengan kita. Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Purwa, Damang. Sehat-sehat Umi, gimana Umi, sehat ya? Sehat, wajib sehat hari ini. Wajib sehat sekarang, baik. Alhamdulillah. Silakan Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Rampes. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kita hormati, yang sangat saya cintai, yang kita sangat banggakan, yang insya Allah selalu dekat di hati kita semuanya, yang selalu menginspirasi dan memotivasi kita semuanya, Ibu Nanan Kartini MPD, Ketua IGTKI Kota Bandung, beserta seluruh jajaran yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh integritas, dan penuh motivasi untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang kita harapkan dan harapan bangsa. Hatur nuhun Bu Nanan, senang sekali melihat semangatnya Bu Nanan seperti rembulan.
Terima kasih Sehat, Umi. sehat. Alhamdulillah Umi, alhamdulillah Lama sekali. sekali ya nggak ketemu ya Bu Nani Ya ya. betul. Umi disibukkan terus. Terima kasih Umi, hari ini bisa bersama-sama dengan kami semua. Ya, dengan penuh kegembiraan saya bisa hadir, alhamdulillah. Kemudian narasumber kita hari ini yang sudah tidak asing lagi, founder dari Rumah Pensil, Kak Eka Wardana. Meskipun putra-putrinya sudah gede-gede, tetap dipanggil Kak ya, karena memang beliau bukan hanya penulis, tetapi juga pandai bercerita, pandai menginspirasi, memotivasi, dan yang terpenting adalah selalu memiliki konsentrasi yang sangat besar terhadap dunia literasi dan dunia anak-anak. Hatur nuhun, Kak Eka Wardana. Sawang Sulna. Enaknya muda terus ya, Kak Eka. Alhamdulillah. Iya, makasih. Kemudian yang saya sangat cintai, saya sangat banggakan Kepala Sekolah TK Sekota Bandung yang hari ini alhamdulillah tadi Bu Nanan melaporkan yang sudah mendaftar lebih dari 300, Masya Allah. Kalau ini adalah, biasanya kalau Kepala Sekolah TK banyaknya adalah perempuan. Kalau satu perempuan kita didik itu sama dengan mendidik satu generasi, ini ada 300 generasi yang seperti bintang-bintang gemerlap. Terima kasih atas cintanya, terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Kemudian IGTKI, Ketua IGTKI Kecamatan Sekota Bandung yang saya cintai, saya banggakan meskipun belum bisa bertemu secara offline, tetapi hati cinta dan cita-cita kita dalam doa selalu bersama setiap hari. Dan guru-guru TK Sekota Bandung, Masya Allah, yang saya sayangi, yang saya cintai, dan tentu saja kita banggakan bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini mungkin materinya nanti dari Kak Eka Wardana yang nanti akan memberikan materi yang biasanya runut, saya juga suka sering ikut ya, sangat menginspirasi buat saya. Tetapi hari ini kita berdiskusi keterkaitan dengan keajaiban mendongeng untuk guru ya. Mendongeng itu adalah sesuatu yang wajib kita miliki skillnya. Kenapa? Karena mendongeng ini adalah salah satu stimulasi bisa mencerdaskan dan bisa mengembangkan, mencerdaskan cakrawala impian anak-anak, terus pengetahuan anak-anak, sekaligus juga menstimulasi cita-cita anak-anak. Mungkin saya sedikit bercerita tentang saya sendiri ya. Ibu saya memang tidak sekolah, tetapi saya bisa membaca buku dongeng-dongeng dengan sangat banyak, bermacam-macam. Mulai dari dongeng cerita-cerita rakyat Jawa, ya Jawa Timur, kota-kota, terus kemudian bahkan ada yang dari luar negeri, dari Korea. Makanya kalau saya datang ke toko buku, saya suka cari buku-buku yang pernah saya baca waktu saya waktu kecil gitu ya. Dan ternyata dongeng itu buat kita semua, buat anak kecil ya. Saya waktu itu masih SD. Itu ternyata Masya Allah luar biasa, memberikan ruang-ruang semangat kepahlawanan, selain mengajarkan akhlak, sehingga dari situlah kita bisa membayangkan bahwa stimulasi ya, bagaimana sinaps-sinaps di dalam otak anak itu bisa tersambung dan sambungan-sambungannya terisi dengan nilai-nilai yang benar. Dan saya merasakan waktu itu bahwa ternyata hal ini ya, merasakan bahwa ternyata mungkin waktu itu ketika membaca buku, meskipun hanya potongan-potongan saja, tetapi mampu bisa menstimulasi sebuah kemauan, sehingga kemauan untuk belajar itu sangat tinggi ya. Meskipun di tengah kesulitan di tahun 70-an pasti sulit sekali kita mendapatkan buku-buku sehebat sehari ini. Buku-buku cerita sehebat hari ini, buku-buku menginspirasi sehebat hari ini. Tetapi itu semuanya Masya Allah luar biasa. Dan saya punya bibi saya yang suka bercerita. Dia lulusan pesantren di pesantren tradisional dan selalu menceritakan minimal seminggu sekali sebelum misalnya dia bercerita, kami harus membantu pekerjaan dia baru kemudian hadiahnya cerita. Dan ternyata Masya Allah itu luar biasa. Artinya bahwa cerita ini adalah sesuatu, bercerita, mendongeng ini adalah sesuatu yang sederhana, mudah dilakukan siapa saja, dan temanya bermacam-macam, dan kita akan menceritakan dari sudut manapun bisa, gitu ya. Dan ternyata yang terpenting adalah bahwa dampak dari mendongeng ini
atau cerita dongeng yang kita sampaikan kepada anak-anak ini mampu membuka cakrawala yang mungkin barangkali menutupi sebagai kabut. Kadang-kadang anak-anak nggak bisa berimajinasi, sehingga dengan dongeng ini meluaskan imajinasi. Itu yang saya rasakan, dan saya mengucapkan terima kasih bahwa ternyata gitu ya, di dalam program pemerintah dan Pentahelix semua unsur-unsur pembangunan memiliki sebuah motivasi bahwa mendongeng adalah hal yang penting yang perlu diketahui oleh semua lini pendidik, termasuk tentu saja kepala sekolah, para guru-guru TK, guru-guru yang ada di lingkungan ya, pendidikan anak usia dini terutama, karena masa-masa itu begitu sangat luar biasa. Untuk itulah saya sangat apresiasi kegiatan hari ini. Artinya hari ini bagaimana kita juga menghadapi ya, atau terhadapkan pada sebuah situasi yang sangat menantang, dinamikanya luar biasa. Salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya kesehatan, tetapi mikrososial terkecil yang bernama keluarga pun juga terdampak. Tetapi ada satu yang sangat penting yang perlu dikelola, yaitu ilmu laduni yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk kasih sayang diberikan kepada keluarga yang dikehendaki untuk membuka cakrawala literasi ini. Salah satunya adalah inspirasi mendongeng yang dilakukan orang-orang dewasa untuk anak-anak dan orang-orang dewasa di lingkungan anak-anak berada. Rasanya hari ini saya akan mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazah kepada IGTKI yang telah mengadakan kegiatan yang begitu sangat penting, yang begitu sangat berharga, yang begitu sangat menginspirasi sekaligus menyelamatkan generasi bangsa. Untuk itulah perlu kita buka hati kita pada kesempatan kali ini. Mungkin barangkali mendongeng bisa kita dapatkan dari mana saja, tetapi ketika ilmu itu kita buka dengan penuh keikhlasan, penuh dengan cinta dan ketulusan, dan yang terpenting apa yang kita lakukan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan semoga kita semuanya hari ini, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai seorang pendidik, baik kita sebagai seorang kepala sekolah, ataupun kita sebagai pengurus dari unsur-unsur yang menjaga anak-anak kita atau menjaga generasi ini. Mari kita jadikan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu laduni ini, dan kita spell dengan ilmu yang kita ikhtiarkan hari ini, mengemas sedemikian rupa sehingga dongeng-dongeng yang kita berikan kepada anak-anak mampu mengantarkan mereka menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa tentu saja, memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, sekaligus seorang pemimpin yang mampu mengenal potensi dirinya, mampu mengelola semua potensi ada di sekitarnya, sekaligus menjadi solusi dari persoalan-persoalan hari ini di masa yang akan datang, sesuai dengan cita-cita kita bersama di dalam berbangsa dan bernegara. Harapannya tidak lain tidak bukan dari dongeng yang kecil ini, ternyata Masya Allah inspirasinya luar biasa, dan buat saya sendiri, saya sangat berterima kasih ya, jazakumullah khairan jazaa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirimkan buku-buku itu ke rumah, sehingga saya bisa membaca buku-buku dengan sangat banyak. Yang kemudian dari buku-buku yang potongan-potongan buku yang saya baca, tulisan-tulisan yang saya baca, dari dongeng-dongeng yang ada, sejarah yang ada, itu Masya Allah bisa mengantarkan pengetahuan begitu sangat luas, yang ketika di suatu hari ketika akan dipetik itu ternyata ilmu yang pernah dibaca itu begitu sangat tertulis sangat mendalam dan tak terlupakan. Untuk itulah saya ingin mengucapkan jazakumullah, dan insya Allah kita semuanya akan selalu berusaha untuk bergandengan tangan, berbagi bahu, berbagi semangat, berbagi tanggung jawab untuk menyelamatkan anak-anak kita dengan satu hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan, tetapi dengan trik yang istimewa dan tentu saja sempurna, bisa memberikan dampak-dampak kecerdasan buat anak-anak kita. Dan sekaligus kita titipkan doa kepada mereka, untuk mereka, gitu ya, supaya mereka adalah orang-orang, anak-anak generasi yang kita harapkan, generasi yang akan membawa bangsa dan negara ini menuju kemakmuran negeri,
sekaligus membawa marwah Indonesia di mata dunia dan menjadi pelopor di peradaban di muka bumi ini, insya Allah. Saya pikir itu Ibu Nanan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya sangat bersemangat sekali. Nanti saya off kamera, tapi saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Eka Wardana, karena selalu banyak sekali inspirasi-inspirasi baru yang saya dapatkan kalau beliau menyampaikan. Dan ternyata beliau luar biasa, sangat multi talent, yang nanti ilmu-ilmunya akan menerangi semua ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dan tugas-tugas yang kita tunaikan. Saya pikir itu segala kebaikan datangnya dari Allah. Salam cinta dari Pak Wali. Alhamdulillah pandemi COVID-19 sudah melandai, tetapi bukan berarti kemudian kita relaksasi prokes ya. Prokes tetap ketat karena pandemi belum selesai. Semoga ibu-ibu guru, kepala sekolah, dan seluruh pengurus IGTKI diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penjagaan terbaik, dan insya Allah selalu survive di tengah pandemi dan setelah pandemi, dan semoga Bandung segera merdeka dari pandemi COVID-19. Hatur nuhun, segala kebaikan datangnya dari Allah. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Energi yang sudah kita rasakan dari sosok Umi Siti juga mudah-mudahan jadi penambah semangat kita bagaimana bahwa sebagai seorang insan tugas kita terus belajar lalu menginspirasi. Belajar lagi lalu menginspirasi lagi. Siap. Terima kasih sekali lagi Umi. Dan berikutnya kita akan simak. Ini sesaat lagi kita akan simak pemaparan materi dari Kak Eka Wardana. Tapi sebelumnya saya ingin cek semangat dulu dari ibu-ibu yang hadir di ruangan virtual kita hari ini. Ada kurang lebih 315 partisipan. Dan silahkan disimak materinya sampai dengan akhir nanti. Ada satu hadiah, ada door prize untuk yang menyimak sampai akhir, dan nanti saya berikan kuisnya, apa pertanyaannya, disimak dengan baik materinya. Ada door prize 1 buah buku berjudul 5 kisah dari Al-Quran. Judul bukunya adalah 5 kisah dari Al-Quran. Jadi nanti silahkan siap-siap saja untuk menyimak materinya. Kalau ada yang dirasa penting boleh disiapkan alat tulis, ikat ilmu kita dengan mencatat. Jadi silahkan Bunda boleh disiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang didapatkan hari ini dari Kak Eka Wardana, dan silahkan nanti dinikmati setiap sesinya ya. Baik, sebelum saya bacakan juga CV untuk kita lebih mengenal sosok seorang Kak Eka Wardana, saya ingin tahu dulu dong Bunda yang sedang menyimak di sini, coba-coba. Saya dulu tuh dibesarkan juga dengan dongeng, tapi dongengnya bukan dibacakan oleh orang tua, tapi dulu dongengnya dongeng di radio atau dongeng buku-buku komik yang dulu mah saya nggak beli karena nggak bisa belinya kalau dulu. Jadinya di mana? Di perpustakaan, atau kalau dulu itu ada emang-emang yang suka jualan komik pinggir jalan, ikut jongkok baca buku sambil lihat-lihat, kalau udah diliatin emangnya udah nggak enak liatinnya baru pindah. Itu nggak nyaman sih, tapi ternyata itu menghadirkan sebuah karakter. Coba Bun, apa dongeng masa kecil yang sampai sekarang menurut Bunda itu masih membekas dan berkesan, dan itu menjadi sebuah pelajaran hidup yang bisa berpengaruh terhadap karakter Bunda sekalian? Coba. Oh ya betul, dulu mah taman bacaan. Betul, banyak ya. Ada taman bacaan. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu, Bunda, kira-kira ada nggak satu dongeng, sebutkan judulnya aja, judul dongengnya yang paling berkesan. Apa judul dongeng yang paling berkesan, dan itu sampai sekarang tuh masih diingat, bahkan mungkin Bunda jadi ingat gimana orang tua kita menceritakannya, atau bagaimana bentuk bukunya, bagaimana kertasnya mungkin masih bisa terasa gitu ya. Coba Bunda rasakan. Apa sih yang diingat? Ada Bunda Elsa, katanya Malin Kundang. Ibu Yeni, Ibu Evi sama si Kancil. Bu Iis juga si Kancil. Ibu Yuli Sangkuriang. Oh, si Kancil banyak. Ada lagi Malin Kundang, si Kancil, Cinderella, Sakadang Kuya, jeung sakadang monyet. Gitu ya Bun ya. Si Kancil dan Buaya, Timun Maas. Kita apalagi? Dia Baking Ireng.
Oh, monyet dan buaya. Banyaknya fabel ya, Bun ya. Banyaknya cerita-cerita hewan. Wah, ya emang betul ya, anak-anak memang kalau melihat apa ya, gambar-gambar kartun hewan-hewan yang lucu-lucu itu mudah diingat. Bawang merah dan bawang putih. Itu ya. Ada lagi nih monyet dan buaya. Oke, ada Kabayan. Wah, banyak ya Bun ya. Sakadang Pecang, Timun Mas, legenda Banyuwangi. Umi Siti katanya legenda Banyuwangi. Wah, ini bacaan dongengnya dulu Umi langsung berat. Legenda Banyuwangi. Jakatarum, Malin Kundang. Kenapa Maling Kundang, Bu Jasmi? Malin, panginten ya. Bukan maling ya. Malin atau maling? Ada kancil dan buaya. Nah, ini adalah dongeng-dongeng yang berpengaruh terhadap kehidupan kita, bahkan juga menjadi apa ya, mau tidak mau ke dalam otak bawah sadar kita, ke subconscious mind kalau bahasa kerennya, atau otak bawah sadar kita, akhirnya berpengaruh terhadap karakter kita. Nah, hari ini kita akan gali lagi betapa ajaibnya dongeng kalau kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dan itu membekas ternyata menjadi dan membentuk sebuah karakter. Kita akan dapatkan bagaimana inspirasinya. Nih terakhir yang menarik, suka majalah dari Bobo yang menarik ceritanya. Yes, itu yang dialami oleh Kak Eka. Nanti mudah-mudahan Kak Eka juga cerita bagaimana Kak Eka tumbuh sampai akhirnya sosok Kak Eka Wardana SPSI yang lahir di Jakarta pada 9 Mei 71, yang sekarang tinggal di Dagogiri, Bandung, ini juga sangat berpengaruh sekali dulu bacaan-bacaan buku cerita yang dibawakan oleh sang ibundanya dari majalah Bobo. Nanti kita minta Kak Eka juga cerita ya Kak Eka. Kak Eka berkeluarga dengan 2 orang putra dan 2 orang putri, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan beliau terakhir adalah kuliah di Psikologi Unisba, pernah kuliah juga di STT Telkom, pernah kuliah di Fisika Unpad. Kemudian tingkat SMA beliau tempuh di SMA 28 Jakarta dan SMP di SMPN 3 Depok. Aktivitas beliau hari ini sampai sekarang adalah sebagai seorang pembicara parenting. Beliau adalah seorang pendongeng, dan yang beliau terus lakukan dari dulu sampai sekarang itu adalah penulis lebih dari 490 judul buku anak. Wow, 490 judul buku anak. Saya mau menghitung dengan Kak Eka awal menulis, berarti satu hari bisa berapa buku gitu ya. Tapi lupa lagi kapan Kak Eka awal menulis 490 buku, Bun. Kemudian Kak Eka juga penulis lagu anak. Kemudian, nah yang saya tahu juga Kak Eka ini pandai menggambar. Seorang animator. Sehingga putri beliau ini juga menjadi seorang penggambar dan pandai menggambar. Jadi kalau Kak Eka kegiatannya offline, beliau tuh mendongeng bahkan sambil menggambar. Keren. Dan founder serta owner dari PT Rumah Pensil Publisher, sebuah penerbitan yang menerbitkan buku-buku anak untuk membantu para orang tua bisa menemani tumbuh kembang putra dan putrinya. Ini bisa menghadirkan karakter dengan kisah-kisah atau dengan dongeng-dongeng yang menginspirasi. Moto hidup dari Kak Eka adalah Life is Wonderful. Dan Kak Eka juga ada di Instagram. Jadi Bunda nanti kalau mau silaturahmi dengan Kak Eka boleh di follow Instagramnya di Kak Eka Wardana, K_Eka_Wardana, gitu ya. Itu dia Bunda sekalian, dan kita akan segera menyimak. Inilah sesi materi kita pada hari ini bersama Kak Eka Wardana. Coba saya cek dulu Kak Eka. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eka, apa kabar Kak Eka? Alhamdulillah Kang Purwa, luar biasa. Allah, kayaknya kita selama pandemi nggak pernah jumpa Kak Eka ya? Iya ya, Masya Allah ya. Terakhir kapan ya? Udah lama ya. Kak Eka, waktu saya silaturahmi ke rumah itu tahun berapa dan belum ada Ngisi acara di sekolah di mana tuh, di Bekasi ya kalau saya. Malam-malam tuh yang anak-anak sampai nangis semua sama Kang Purwa. Waduh. Nangis ingat orang tuanya maksudnya. Masya Allah. Betul, Masya Allah. Eka, ini tadi saya juga tumbuh dan besar dikembangkan mungkin oleh cerita, oleh dongeng-dongeng yang tadi oleh bunda-bunda kita ini kan, ya itulah dongeng-dongeng yang tumbuh bersama dengan kita dari kecil bahkan sampai sekarang begitu ya Kak Eka. Nah saatnya Eka untuk sharing bagaimana keajaiban mendongeng itu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kak Eka, silakan. Terima kasih Kang Purwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bunda Haja Siti Mumtanah Odet SAP yang akrab kita panggil Umi Odet.
Umi Siti, Umi Odet ya, selaku Bunda PAUD Kota Bandung dan Bunda Literasi Kota Bandung serta sederet Bunda luar biasa lain bagi beliau yang setiap kali saya mendengar beliau bercerita tentang masa kecilnya, oh itu selalu mengingatkan saya bahwa benar nih nggak salah yang namanya dongeng cerita itu benar-benar berpengaruh kepada kehidupan masa depan seorang anak gitu ya, luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Nanan Kartini MPD, Ketua IGTKI Kota Bandung. Kemudian juga yang saya hormati para kepala sekolah serta guru dan sivitas akademika pengajar sekolah TK Bandung, terutama dari IGTKI, juga Kang Purwa yang saya hormati. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk sedikit sharing ilmu kepada semua yang hadir di sini, insya Allah. Nah, Bunda semua luar biasa. Hari ini saya mohon izin share screen supaya kita fokus. Nanti ketika saya menyampaikan materi, saya sebetulnya ingin mengajak semuanya ikut terlibat. Jadi nanti ketika saya minta ada semacam interaksi, silahkan buka mic-nya. Tapi juga setelah itu mohon dimatikan lagi karena supaya kita tidak terganggu. Mungkin Bunda mendengarkan, tapi suara-suara di sekitarnya mungkin ada yang ketok dinding, ada anak-anak lagi main dan sebagainya, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, ini keajaiban bercerita bersama orang tua atau guru. Pokoknya keajaiban bercerita itu bisa buat siapa aja, orang tua, guru, anak, dan sebagainya. Ini adalah riwayat hidup saya yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian ini ya, supaya nggak ngantuk, saya ingin kita semua ingat nih, tebak-tebakan ya. Siapa manusia pertama yang dikuburkan? Nah, silakan yang mau ngejawab, mau chat boleh, mau open mic boleh, tapi nanti dijaga ya setelah open mic dimatikan lagi, di mute lagi. Ya, siapa manusia yang pertama yang dikuburkan? Ada yang ingat nggak kisahnya waktu kecil? Nah, siapa namanya? Anaknya Nabi Adam katanya kayak kan. Anaknya Nabi Adam, Masya Allah, anaknya Nabi Adam ada banyak. Yang mana nih namanya? Masih ingat nggak? Benar-benar anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Abil atau Qabil? Nah, ayo yang mana? Ya oke ya, saya jawab langsung ya. Beliau adalah Habil. Ini yang kita tahu ya. Mungkin saja ada anak Nabi Adam yang meninggal lebih dulu dari Habil dengan penyebab yang normal, walau alam. Tapi yang disampaikan kepada kita itu yang tercatat adalah Habil. Habil dibunuh oleh saudaranya Qabil. Dan ini kita dapat dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya, luar biasa ya. Sampai kita tahu manusia pertama yang meninggal itu kita tahu dari kisah. Kemudian ada yang tahu nggak siapakah dia? Ada orang masuk ke ruang harta karun yang banyak bertumpuk-tumpuk. Ada yang tahu namanya siapa? Nah, kalau tadi saya lihat banyak dari si kacil dan buaya dan sebagainya. Tapi saya juga ingat loh dulu waktu kecil ada cerita tentang orang yang masuk ke gua penuh harta karun. Nah, siapa namanya? Alibaba ya, Masya Allah. Bunda boleh jawab di chat ya kalau segan open mic ya. Nah, dari kisah 1001 malam, mungkin ada yang masih ingat ya. Oke ya, supaya nggak ngantuk saya tanya lagi. Ingatannya nih, dikorek-korek nih. Maksudnya supaya kita mengingat masa anak-anak kita yang bahagia, jadi kita semangat. Oh iya, kalau dulu saya bahagia, saya juga harus bisa lebih membahagiakan anak-anak yang ada di sekitar saya, baik anak sendiri maupun murid dan sebagainya. Nah, kalau kita ingat ada kisah sebuah sumur dan kisah itu ada di negeri Mesir nih, yang ada piramid-piramid. Nah, itu kisah Nabi siapa? Ada yang ingat? Kalau kita ingat ada sumur, ada Mesir. Itu kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Masya Allah ya. Kemudian, nah dulu ada kisah tentang seorang pemuda namanya Ikarus. Dia pengen terbang mendekati matahari. Sama ayahnya dibikinin sayap. Sayapnya ditempel pakai lilin. Ayahnya berpesan, jangan terbang terlalu dekat matahari ya, nanti kamu jatuh. Tapi saking senengnya dia terbang ke dekat matahari, lilinnya meleleh dan dia jatuh karena tidak patuh perintah ayahnya. Nah,
cerita Ikarus ini sederhana, tapi banyak ibroh yang bisa diambil walaupun bukan berasal dari literasi Islam ya. Jadi harus patuh sama orang tua. Kemudian juga harus logis ya, jangan terlalu tinggi nanti bisa jatuh. Kemudian juga ini adalah inspirasi manusia membuat pesawat terbang. Walaupun menurut literasi orang Islam lah yang pertama kali mencoba terbang di udara. Namanya kalau nggak salah Ibn Firnas ya, tapi saya mungkin salah. Tapi nanti kita cek lagi. Wah, ternyata luar biasa ya masa kecil kita. Kemudian, nah sekarang banyak yang bertanya nih, Kak, apa bedanya cerita, dongeng, dan kisah? Ya, sekarang saya mau tanya ke Bunda semua. Kalau ada ayah juga alhamdulillah nih yang bisa hadir di sini. Karena di Al-Quran itu lebih banyak disebut sosok ayah loh. Ya, nah Jakataruk itu dongeng, kisah, atau cerita? Ada yang mau jawab? Jakataruk dongeng, kisah, atau cerita? Iya, dongeng ya. Oke, kemudian kaum Samud itu dongeng, kisah, atau cerita namanya? Kisah, benar ya. Kemudian pendakian gunung. Kita cerita tentang daki gunung itu dongeng, kisah, atau cerita? Nah, yang ini namanya cerita, Bunda. Kemudian penderitaan si miskin itu namanya dongeng, kisah, atau cerita? Ini cerita. Teuku Umar apa? Kisah atau dongeng? Tentu saja kisah, bukan dongeng. Sementara anak itik buruk rupa, nah kalau tadi Bunda banyak ingat cerita kancil buaya, kalau saya ingat cerita anak itik buruk rupa ini, ingat banget gitu ya. Nah, ini adalah dongeng. Nah, sekarang jadi apa bedanya dongeng dan kisah dengan cerita? Kita lihat dulu ya bedanya dongeng dan kisah. Jadi dongeng, Bunda, adalah cerita yang titik-titik benar-benar terjadi, yang tidak benar-benar terjadi ya. Jadi kalau dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi nih, Bunda. Misalnya anak itik buruk rupa, Sinbad, kemudian Sang Kuryang, ya kan? Nah, kalau kisah apa, Kak? Nah, kalau kisah adalah cerita tentang kejadian dalam titik-titik seseorang. Apakah titik-titik itu? Yaitu hidup seseorang. Nah, itu kisah. Misalnya kisah sejarah ya, Napoleon, kemudian para pahlawan kita, kemudian ini orang yang menciptakan pesawat terbang pertama, Wright Brothers, dan sebagainya. Oke ya. Jadi Bunda tahu ya bedanya dongeng dengan kisah. Jadi kalau dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Kalau kisah itu cerita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau misalnya aku mau dongeng Nabi Musa, nah itu salah karena Nabi Musa itu bukan dongeng tapi kisah, gitu ya. Nah kalau aku mau mendongeng tentang Malin Kundang, nah itu benar baru, gitu ya. Nah sekarang dua definisi ini, dongeng dan kisah punya satu kata yang sama yaitu cerita. Nah jadi apakah bedanya dongeng, kisah, dan cerita? Nah kalau cerita ini Bunda, cerita adalah tuturan yang membentangkan terjadinya suatu hal, karangan tentang perbuatan, pengalaman seseorang, baik sungguh titik-titik atau titik-titik belaka. Nah, saya jawab sendiri ya, karena kayaknya nggak ada yang open mic nih. Oke, baik yang sungguh terjadi atau rekaan belaka, Bunda. Jadi cerita itu bisa benar-benar terjadi atau rekaan, tapi hanya sebuah kejadian. Kayak tadi mendaki gunung, itu sebuah kejadian, enggak cerita si tokoh itu waktu dari sejak lahir sampai meninggalnya, tapi cuma sepenggal kejadian hidup. Nah, itu namanya cerita ya, Bunda ya. Jadi, kalau ini ada dongeng, ini adalah kisah. Nah, cerita itu adalah perpotongannya. Jadi, cerita itu bisa kisah yang nyata atau dongeng yang tidak nyata. Itu bisa dua-duanya terjadi, tapi kisah itu cuma bercerita sedikit aja, enggak sampai misalnya dari awal hidup sampai dia meninggal, enggak kayak gitu, cuma sedikit aja. Misalnya tentang kejadian dia menghadapi bahaya, udah gitu selesai. Nah, itu cerita. Jadi Bunda, insya Allah udah dapat ilmu ya. Kita tahu yang namanya apa itu dongeng, apa itu kisah, apa itu cerita. Ya, insya Allah ya. Oke, kan tadi Kang Purwa sudah minta untuk dicatat atau difoto cekrek gitu ya, biar diingat insya Allah ya. Nah, sekarang kan judulnya adalah keajaiban. Sebetulnya apa sih keajaiban itu ya kan? Nah, mana yang disebut keajaiban? Saya pengen tanya nih sama Bunda. Apakah pesulap yang menembus tembok itu keajaiban? Bukan. Atau Rasulullah membelah bulan itu keajaiban? Bukan. Atau penemuan mesin uap itu keajaiban? Bukan. Nah, kalau pesulap menembus tembok ini namanya apa? Keajaiban bukan? Nah, Bunda, ini namanya trik ya, trik sulap.
Kalau Rasulullah SAW membelah bulan itu namanya apa? Namanya mukjizat, karena Rasulullah menjawab tantangan orang kafir untuk membuktikan kerasulannya, dan ini terjadi atas izin Allah, itu namanya mukjizat ya. Kemudian penemuan musim uap, nah ini bisa disebut semacam keajaiban, tapi keajaiban sains ya Bunda. Nah jadi sebetulnya apakah keajaiban itu? Keajaiban adalah sesuatu yang jarang ada dan mengherankan. Ya ingat ya, keajaiban itu sesuatu yang jarang dan bikin kita heran gitu loh. Nah kenapa berkisah bisa disebut bisa membuat keajaiban? Karena berkisah saat itu sudah jarang dilakukan, tapi hasilnya sangat mengherankan. Nah, jadi kenapa disebut keajaiban kalau kita berkisah? Karena sekarang tuh berkisah jarang. Kebanyakan orang tua kalau anaknya nangis ngasih HP, ngasih smartphone ya kan, bukannya diceritain tuh anak, bukannya digendong, bukannya dipeluk, tapi malah nih Bunda gantiin dengan kehadiran handphone kayak gitu kan. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan kalau menurut saya. Dan hasilnya seperti yang tadi kita simak dari kisah Umi Siti waktu masih kecil, itu benar-benar sangat mengherankan. Dari Umi Siti tadi bilang orang tua beliau yang tidak sekolah, tapi punya anak yang begitu luar biasa. Itu ternyata salah satu perannya adalah ketika orang tua itu banyak mensuplai cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Ini adalah bukti yang menurut saya sangat mengherankan gitu ya. Dari zero menuju hero gitu, luar biasa. Nah, jadi dari sini kita benar-benar yakin nih ayah dan bunda semua bahwa walaupun jarang dilakukan tapi hasilnya mengherankan. Nah, inilah yang disebut keajaiban dari berkisah, mendongeng dan bercerita buat anak-anak. Ya luar biasa ya. Nah, sekarang keajaiban pertama. Jadi kita urai ada berapa keajaiban dari mendongeng, bercerita dan berkisah ini ayah dan bunda. Keajaiban pertama, ini ada potongan-potongan puzzle yang saya minta Bunda memasangkannya di kotak-kotak yang ada huruf A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, kita bisa belajar dari sebuah puzzle loh. Nah, coba dulu kita pasang. Yang kotak A itu potongan puzzle yang mana tepatnya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Ya, silakan. 5. 5. Oke, kita lihat ya. Masya Allah, benar, luar biasa, nomor 5. Oke, sekarang yang B itu nomor berapa? 4. Ya, kita lihat. Benar, luar biasa, Masya Allah. Yang C? 3. Yakin? Oke, kita lihat ya. Ternyata yang Nomor 2. Oke, yang D? 3. Yang D. Ini yang visualnya bagus pasti bisa jawab. 3. Nah, sekarang yang E dan E. Kalau satu salah, yang satunya salah. 1. Nomor E. 1. E nomor berapa? Yang E nomor 6. nomor 6. Terus yang F? F1. Oke, kita lihat. Oh, luar biasa, benar. Dan 1, Bunda. Nah, Bunda, kita bisa mengambil pelajaran dari puzzle. Dari mana? Dari sisi mananya? Dari sisi bahwa puzzle itu sebetulnya ada gambar utuhnya, baru dikasih potongannya, ya kan? Kalau ini potongan gambar apa sih? Kita dikasih gambar utuhnya nih, susunnya seperti ini, baru kita susun. Kalau kayak gini, nggak dikasih gambar utuhnya, kita pasti sulit menyusunnya. Nah, demikian juga dengan masa depan anak-anak kita. Kita itu sekarang sedang menyusun potongan puzzle masa depan anak kita. Mau jadi seperti apa sih? Kalau kita nggak punya gambaran utuhnya, misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya pengen anak saya tumbuh jadi pemuda yang soleh, dia hafal sekian juz misalnya gitu ya, dapat diterima di sekolah yang baik dan sebagai patuh sama orang tua. Nah, berarti kita 10 tahun lagi punya gambaran utuh anak kita tuh kayak gimana. Nah, kita susun dari sekarang, supaya dia jadi 10 tahun lagi jadi seperti itu, berarti yang harus kita lakukan adalah misalnya menyekolahkan dia di tempat yang baik, banyak menceritakan dia kisah-kisah yang luar biasa sehingga semangatnya tumbuh dan sebagainya. Jadi ini adalah keajaiban pertama dongeng ya, yaitu bercerita bisa mengubah nasib kita. Luar biasa ya dan Bunda ya. Nah, penelitian menunjukkan kebiasaan berkisah dapat menentukan masa depan sebuah apa? Sebuah individu, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau sebuah bangsa. Siapa yang tahu jawabannya? Pilih dari 4 ini. Penelitian ya, bisa kebiasaan berkisah bisa menentukan masa depan sebuah individu. Oke, ada lagi yang lain? Bangsa. Oke. Ternyata jawabannya adalah yang ini, luar biasa. Nah, pokoknya kalau misalnya Bunda
ketika mengikuti sekarang nih, tiba-tiba mati listrik di rumah, aduh nggak bisa ngikutin, udah cukup sampai di sini, Bunda udah dapat pelajaran luar biasa. Karena ternyata kebiasaan berkisah dapat menentukan masa depan sebuah bangsa luar biasa, Bunda. Nah, kalau sebuah bangsa bisa berubah, apakah sebuah komunitas, sebuah kampung, misalnya kampung disebut kampung dongeng karena setiap malam orang tuanya mendongeng bisa berubah nasibnya? Tentu saja bisa. Kalau sebuah komunitas bisa berubah, apakah sebuah keluarga bisa berubah masa depannya dengan kebiasaan mendongeng? Tentu saja bisa. Apalagi individu. Jadi semuanya sebetulnya benar, Bunda. Tapi yang tidak kita sangka adalah dia bisa mengubah masa depan sebuah bangsa, Bunda ya. Nah, kemudian nih contohnya ada anak pengen ke istana di atas gunung, seperti dia mendaki segala kesulitan untuk mencapai cita-citanya. Kalau dia jalan, misalnya mulai nih berjuang sekolah SD, SMP gitu ya, pasti akan menemui rintangan kan. Nah, di sini misalnya digambarin kaktus yang penuh duri. Kalau dia dibiasakan, dipompakan semangat, diceritain kisah-kisah yang luar biasa, maka dia akan bilang, jamaklah saya lewatin ya. Terus dia naik lagi. Semakin tinggi, halangannya semakin besar. Wah, ada topan, puyuh yang menerbangkan pohon dan sebagainya. Kalau enggak dibiasakan, diceritakan kisah-kisah luar biasa, maka dia nyerah. Tapi kalau dibiasakan, dia bilang, pasti saya bisa. Nah, dia langsung naik lagi. Semakin tinggi, ujiannya semakin besar. Ada petir, ada hujan, segala macam, badai gitu ya. Padahal tinggal dikit lagi. Nah, berapa banyak orang yang menyerah sebelum sebetulnya dia udah dikit lagi mencapai cita-citanya di Bunda. Nah, karena itu kita penting memompakan, menceritakan dongeng, karena dia bisa mengubah, sehingga dia bisa bilang sedikit lagi, sampai di puncak, ya kan? Jadi, nah apa buktinya? Buktinya ini. Dulu orang Arab adalah orang pengembala kambing saja, waktu sebelum zaman Nabi Muhammad. Bahkan disebut mereka adalah kaum jahiliyah ya, setelah masa Nabi Ismail ke masa Nabi Muhammad itu, kondisi orang Arab turun ya sampai benar-benar jadi nyembah berhala dan sebagainya. Tetapi mereka mengubah nasibnya, kayak naik tangga gitu. Dengan apa? Turunnya Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis, sehingga mereka menjadi selama 700 tahun menguasai peradaban dunia. Nah, itu kita bisa baca buku ya, baca buku sejarahnya. Kemudian buktinya lagi apa? Orang Barat bisa mengubah nasibnya. Padahal waktu zaman kejayaan Islam, orang Barat itu bisa dikatakan hidupnya tertinggal, jauh banget dari keadaan sekarang. Tapi mereka juga banyak diceritakan kisah-kisah dongeng. Misalnya Cinderella, Pinocchio, berubah menjadi kayak sekarang, dari segi keduniawian itu sukses gitu ya. Kalau kita lihat Cinderella itu kisah-kisah yang mengubah nasib. Ya kan, dari gadis yang disuruh-suruh sama ibu tirinya, disuruh ngepel sampai bajunya kotor, kemudian tapi karena dia baik, dia berubah menjadi seorang putri. Pinocchio juga, dia dari boneka kayu yang nakal tiba-tiba berubah, bukan tiba-tiba, berproses berubah menjadi seorang anak manusia. Kenapa? Karena dia berbuat baik. Nah, proses itu yang masuk ke dalam benak anak-anak sehingga dia berjuang mengubah nasibnya. Nah, ini yang membuat orang-orang, contoh-contoh sebuah bangsa itu bisa berubah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berubah nasibnya, tapi kan yang diceritain tadi si kancil dan buaya, benar ya tadi ketika Kang Purwa minta menanyakan apa yang paling berkesan, kebanyakan itu jawabannya kancil, buaya, sakadan kuya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadinya apa bangsa Indonesia sekarang? Nah, Masya Allah ya, jadinya banyak koruptor nih, ayah dan bunda. Kenapa? Karena kancil kan ceritanya menipu buaya gitu ya. Dia menghalalkan cara untuk bisa sampai ke seberang sungai dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan bukan ya, mudah-mudahan bukan. Ini harus memerlukan penelitian, tapi ya bisa kita duga lah kalau orang diceritain kisah-kisah yang waktu kecilnya itu tidak jujur gitu segala macam, bisa tumbuh juga ketidakjujuran dalam hatinya. Ini cuma sekadar kritik ya, kita bukan bersikap pesimis, kita tetap optimis. Karena ini ada bunda-bunda yang luar biasa yang akan membina anak-anak kita dari sejak kecil. Oke, jadi keajaiban pertama itu. Kemudian keajaiban kedua adalah gini, kalau ada seorang anak dikatakan, tahu nggak di lautan itu ada hewan terbesar di dunia loh. Oh, aku mau pergi menemui dia, kata anak itu. Tapi lautan itu luas, kamu harus punya kapal. Kalau gitu aku naik kapal. Nah, naik kapal deh dia di tengah jalan ketemu hewan yang mengerikan, ayah dan bunda. Ternyata hewan itu tentakelnya ada 8. Dia tanya,
apakah kamu hewan terbesar di dunia? Kata hewan itu, bukan, aku gurita. Kamu jalan lagi deh, lebih jauh. Baiklah, dia jalan lagi, ya kan. Terus dia ketemu apa nih? Ada gunung di lautan, tapi bentuknya seperti kristal. Oh, ini gunung es. Dia nanya sama gunung itu, gunung, kamu makhluk hidup terbesar di dunia ya? Kata gunung itu, bukan, aku bukan makhluk hidup, aku makhluk mati. Kalau kamu mau menemui makhluk hidup terbesar di dunia, kamu jalan lagi ya. Akhirnya dia jalan lagi, ya kan. Sampai akhirnya ketemu hewan apa yang terbesar di dunia. Ada yang tahu? Paus biru. Ya, paus biru ya. Jadi kalau saya tanya, banyak nih yang saya tanya, hewan apa yang terbesar di dunia? Banyak yang jawabannya gajah. Ternyata ada yang lebih besar dari gajah, yaitu paus biru. Nah, si anak ini nanya, oh jangan makan aku, nama kamu siapa? Aku paus biru. Jangan makan aku ya, kamu kan hewan terbesar di dunia. Kata paus, aku tidak makan anak-anak, tapi makananku plankton, 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 plankton dalam jumlah yang sangat banyak. Terus anak itu nanya, kalau gitu kamu adalah hewan yang paling kuat di dunia dong, karena kamu paling besar. Enggak, kata paus, aku sedih karena aku masih diburu sama manusia. Nah, selesai ya ceritanya. Saya cerita nggak sampai 2 menit ya, kayaknya tadi ya, masih gitu. Tapi banyak sekali yang bisa dipetik dari cerita ini. Misalnya lautan itu luas, ada hewan bertentakel 8 namanya gurita, dan seterusnya ya. Nah, coba kalau kita pengen menyampaikan hal-hal itu bukan dengan cerita, tapi misalnya gini, Adek, dengarkan ya, Bunda mau sampaikan ada berapa hal tentang makhluk terbesar di dunia yang sangat luar biasa. Pertama, laut itu sangat luas. Kedua, melayari laut perlu kapal, kamu nggak bisa berenang, nanti tenggelam. Kemudian 3, lengan gurita itu namanya tentakel ya, jangan disebut tangan, tapi tentakel. Kemudian yang keempat, jumlah tentakelnya ingat ada 8 ya, bukan 6 atau 9 atau berapa. Ingat 8 loh ya. Kemudian yang kelima, di laut itu ada gunung loh. Nggak percaya? Pokoknya percaya aja dulu ya. Kemudian gunung di laut itu namanya gunung es. Nah, hewan terbesar di dunia adalah paus biru. Nah, lalu ke-8 ya, kamu harus ingat, paus biru itu makanannya adalah plankton. Yang ke-9, plankton yang dimakan itu jumlahnya banyak loh. Nah, yang ke-10 ada orang yang suka memburu paus. Nah, kira-kira Bunda, kalau disampaikan 10 hal ini disampaikan tidak dengan bercerita, tapi dari poin-poin kayak gini, kira-kira mana yang lebih mudah dicerna, dengan bercerita kayak tadi atau menyampaikan secara pointer-pointer kayak gini? Tentu saja, ya, tentu saja dengan cara bercerita ya Bunda ya. Dengan bercerita yang nggak sampai 2 menit, anak-anak itu bisa hafal 10 poin ini. Apalagi kalau mereka suka diulang-ulang lagi. Makanya luar biasa banget. Jadi keajaiban kedua adalah berkisah memudahkan menyampaikan pelajaran nih Bunda. Jadi kalau misalnya menyampaikan kisah tentang pelajaran matematik misalnya, kenapa tidak sih disampaikan dengan bercerita ya kan? Kalau mau menyampaikan pelajaran tentang etika, adab dan sebagainya, kenapa sih nggak dengan cara berkisah, bukan dengan instruksi, kamu harus begini, nggak boleh begini. Kalau begini pahala, kalau begini dosa. Ya enggak kayak gitu ya. Karena Al-Qur'an sendiri 30% isinya adalah cerita, luar biasa, Masya Allah, ya kan? Nah, lalu faktanya nih, fakta keajaiban kedua ya. Saya tanya, siapa calon presiden Amerika yang dikalahkan Donald Trump? Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa nabi yang dibakar Raja Namrud? Ada yang tahu? Ibrahim. Iya, luar biasa. Nah, Bunda heran nggak? Bunda heran nggak? Kenapa Bunda tahu raja yang membakar Nabi Ibrahim, tapi tidak tahu pesaingnya Donald Trump? Padahal pesaingnya Donald Trump itu paling sekitar 10 tahun, kalau saya nggak salah 10 tahun yang lalu lah. Sementara Nabi Ibrahim ini ribuan tahun yang lalu. Kenapa kita justru ingatnya Nabi Ibrahim? Nah, yang dikalahkan Donald Trump itu namanya Hillary Clinton. Kenapa? Karena ini adalah berita. Nah, berita itu cepat kita lupain loh. Sementara yang satu ini bukan berita tapi cerita. Kisah. Nah, kalau dibakarnya ya itu mungkin bisa aja cerita ya kalau dibakarnya doang. Nah, jadi apa yang diajarkan guru dulu di sekolah? Dan kalau ditanya apa yang diajarkan guru kelas 3 kamu di sekolah? Atau ketika ditanya siapa guru Anda dulu di sekolah, mana yang lebih mudah kita jawab?
Yang mana? Yang ditanya siapa guru atau apa yang diajarkan guru? Guru. Siapa guru Anda di sekolah? Iya, kalau ditanya guru-guru yang paling galak siapa? Pasti kita langsung ingat. Tapi kalau apa yang diajarin guru waktu kelas 3, aduh lupa apa ya? Apa ya kira-kira? Pasti nebak-nebak. Nah, itu menunjukkan fakta bahwa anak itu mengingat siapa kita, ya kan? Bukan apa yang kita ceritakan atau yang kita sampaikan, tapi mengingat siapa kita. Oh, kita tuh orang tua atau guru yang baik, luar biasa. Ya, kemudian masuk ke keajaiban ketiga nih, dan Bunda, saya pengen dan Bunda memasangkan nih ya, ada kata-kata ini di sebelah kiri, Firaun, buaya, iblis, Kisra, dan VOC. Nah, sekarang silahkan pasangkan. Firaun itu pasangannya dengan siapa? Adam, nah di Ponegoro, Musa alaihissalam, dengan Musa. Kemudian buaya dengan Kancil. Dengan Kisro, Raja Kisro dengan Heraklius. Mose dengan Diponegoro. Nah, ayah bunda, ini semuanya berlawanan. Firaun berlawanan dengan Musa, Kancil itu buaya, Tuhan dengan buaya, iblis itu tidak suka dengan Nabi Adam. Terus Kisra bertentangan dengan Heraklius, ya, kita jalan Nabi Muhammad SAW. Dua kerajaan besar itu dipimpin Romawi dipimpin Heraklius, Persia dipimpin Kisra, dan VOC dengan Diponegoro. Nah, pertanyaannya ayah dan bunda, bisakah mereka saling curhat? Saling mencurahkan isi hati. Kata Firaun ke Nabi Musa, Musa kamu jangan gitu dong, aku sedih. Bisa nggak kayak gitu? Tidak. Bisa nggak? Tidak, ya. Kenapa? Tidak. Kenapa? Karena Bertentangan. iya, karena tidak ada Permusuhan. cinta. Ya, karena tidak ada cinta di antara mereka, betul nggak? Jadi keajaiban ketiga adalah bunda, berkisah itu menumbuhkan cinta. Nah, manakah yang ibarat cinta? Tangan kita yang diginiin, ya, atau lebah dengan bunga, atau matahari? Mana yang ibarat cinta? Matahari. Matahari. Ada lagi yang mau coba tebak yang lain? Bunga. Bunga dengan lebah ya. Oke. Bunga dengan lebah. Bunga dengan lebah. Oke, jawabannya adalah yang ini. Jadi kenapa bunga dengan lebah? Karena cinta itu harus bolak-balik, nggak bisa cuma searah, ya. Nah, ketika kita bercinta kepada anak-anak, terasa tuh rasa sayangnya bunda sampai ke anak. Rasa senangnya anak dirasakan juga oleh bundanya. Jadi bolak-balik nih, luar biasa. Sehingga dari tatapan bunda ketemu dengan tatapan anak, kemudian senyumnya bunda ketemu dengan senyumnya anak, ilmunya bunda yang disampaikan lewat bercerita ketemu dengan otak atau ilmunya anak. Nah, kalau ini semua ditambahin engagement atau keterkaitan antara bunda dengan anak, kemudian ditambah dengan tatapan yang luar biasa, senyum, ditambah ilmu, inilah yang disebut dengan cinta. Jadi keajaiban ketiga adalah berkisah bisa menimbulkan rasa cinta, menumbuhkan cinta antara orang yang bercerita dengan diceritakan. Seperti bunga dengan lebah, ya kan? Bunga mendapat manfaat dengan diserbuki oleh lebah. Sementara lebah juga dapat manfaat dengan mendapatkan madu dari bunga. Luar biasa ya. Jadi kalau banyak bunda yang nanya, kenapa anak saya bandel? Kenapa anak saya suka ngambek? Kenapa anak saya jadi pemarah? Nah, itu karena kurangnya tumbuhnya cinta. Karena salah satu tips mengatasi rasa ngambek adalah tumbuhkan waktu berkualitas bersama anak, sehingga anak nggak gampang ngambek, ya kan? Kenapa? Karena jadi anak merasa diperhatikan. Salah satunya adalah dengan bercerita bareng-bareng, ayah dan bunda, ya. Lalu kita lihat buktinya ya. Buktinya nih, kalau kita mau anak ayam itu nurut sama kita, ya kan? Dia senang sama kita kasih makan, bener nggak? Jadi dia nurut. Nah, buktinya lagi, ada seorang pembunuh nih. Kenapa orang pembunuh atau penjahat ini dipenjara? Apa karena faktor ekonomi, atau karena dia dendam sama orang lain, atau karena masa titik-titik yang buruk? Masa titik-titiknya apa? Dendam. Masa lalu. Ada yang milih dendam. Oke. Masa lalu. Iya, masa kecil yang buruk. Jadi lebih besar penyebabnya dibanding dendam atau faktor ekonomi dan sebagainya. Kalaupun kita miskin, tapi kalau masa kecil kita baik, kita nggak akan cenderung
mencuri, putus asa dan sebagainya gitu ya. Tapi karena masa kecil yang buruk, suka dibentak sama orang tuanya, dihukum sama gurunya tanpa dia merasa salah ya. Mungkin karena namanya guru juga ada faktor manusianya. Saya juga ingat dulu pernah ya dihukum lah sama guru kayak gitu, dan bukan cuma saya, banyak teman saya yang lain gitu ya. Sampai sekarang tuh kerasa akibatnya. Nah, buktinya lagi ada sebuah kejadian ketika seorang anak dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi dokter. Padahal dia nggak mau jadi dokter, tapi dia takut sama orang tuanya sehingga dia patuh. Dan ketika sudah dapat diploma atau ijazah kedokteran, dia kasih diplomanya itu ke ibunya, "Mama, aku sudah turut ya keinginan Mama." Kemudian dia masuk kamar dan luar biasa ya, dan Bunda, subhanallah dia gantung diri. Ini kejadian nyata ya. Adik saya di UI yang cerita. Kemudian juga ada kisah nyata ketika Nabi Muhammad SAW berpesan pada para sahabatnya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Siapakah dia yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini? Siapakah dia? Allah. Bukan. Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Malaikat. Ini pesannya Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian ketemu dia, nanti minta doa dan istighfarnya. Bukan Nabi Muhammad. Malaikat. Siapa namanya? Malaikat. Bukan. Jawabannya adalah ini nih. Malaikat. Nah, kalau Bunda belum tahu, baca ya kisahnya. Jawabannya adalah Uwais. Oh, Uwais Al-Qarni. Kenapa dia Uwais. begitu luar biasa? Karena dia sayang banget Sangat sama kepada ibunya. Ketika ibunya mau pergi haji, dia Rela menggendong. ternak ya. Lalu dia gendong tuh. Dia gendong ibunya sampai menunaikan ibadah haji. Luar biasa ya, dan Bunda. Cinta itu luar biasa, dan kita bisa menumbuhkan cinta itu dengan bercerita. Oke ya, kita lanjut ke keajaiban keempat. Ini ada sebuah gambarnya mobil sekolah mau pergi ke sekolah ya, mobil di sekolah nih. Ada start dan ada finish. Nah, ini ibarat kehidupan kita juga. Di tengah-tengah jalan itu ada tanda, ada rambu-rambu ya kan. Nah, kalau di start itu ada dunia, sains, atlet, murid, anak. Nah, di finishnya itu ada juara, akhirat, pandai, mandiri, dan ilmuwan. Jadi ada startnya, dunia itu tujuannya kemana, sains itu tujuannya kemana, atlet itu tujuannya kemana. Nah, ketika mencoba jalan, dia nggak bisa mengabaikan petunjuk, Bunda. Di tengah-tengah ini pasti ada petunjuknya, yaitu misalnya nih ya, Ronaldo, orang tua, Nabi dan Rasul, Alfa Edison, serta guru. Nah, sekarang Bunda coba hubungkan ya, dunia mau kemana dan melewati siapa? Ronaldo, orang tua, Nabi, dan Rasul, apa? Edison atau guru? Oke, kita mulai ya. Dunia itu mau kemana? Akhirat. Ke akhirat. Dunia. Dunia Akhirat. ke akhirat. Lewat Menuju siapa? akhirat. Supaya sampai lewat Nabi dan Rasul. harus lewat Nabi dan Rasul. Meneladani Nabi dan Rasul. Sekarang sains mau jadi apa? Alfa Edison. Ya, Alfa Edison. Jadi meneladani Ilmuwan. Alfa Edison. Ilmuwan. ilmuwan. Sekarang atlet dia meneladani Ronaldo. Juara. Murid meneladani siapa? Guru. Pandai. Jadi pandai. Orang tua. Orang tua untuk Mandiri. Nah, jadi apa keajaiban keempatnya, Kak? Keajaiban keempat adalah gini. Ada anak bilang sama bundanya, Bunda, aku tak pernah melihat Tuhan, Nabi dan Rasul, ilmuwan, atlet. Bagaimana aku bisa tahu mereka, Bunda? Bundanya dengan kalem bilang gini, mari Bunda ceritakan ya. Ada Tuhan, Nabi, dan Rasul, ilmuwan, atlet. Kalau Tuhan itu kita cerita dari kitab suci. Nabi dan Rasul dari kitab suci, hadis, dan sirah. Kemudian ilmuwan dan atlet itu dari sejarah. Kalau anaknya nanya lagi, kalau tokoh yang lain Bunda, mari Bunda ceritakan. Jadi semuanya bisa diceritakan lewat cerita. Rambu-rambu itu, petunjuk itu supaya kita sampai ke tujuan, itu bisa disampaikan lewat cerita. Jadi keajaiban keempat Bunda, berkisah, memberi keteladanan. Ya, luar biasa. Analoginya nih, ini ada tanah yang subur,
kita tanam biji, akan tumbuh pohon ya. Kita tanam biji kelapa, tumbuhnya kelapa. Tanam biji apel, tumbuhnya apel. Nah, ini ibaratnya adalah alam sadar dan alam bawah sadar. Tadi Kang Purwa sudah menyinggung tentang alam bawah sadar nih Bunda ya. Nah, alam bawah sadar itu tanah yang subur. Nah, kalau kita tanam bibit-bibit yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar, kuat, dan buahnya juga positif, Bunda. Sementara di alam sadarnya positif. Sementara kalau di alam bawah sadarnya kita tumbuhkan hal-hal yang negatif, maka tumbuhnya pohon dengan buah-buahan yang negatif. Nah, yang dimaksud dengan alam bawah sadar itu apa? Alam yang lebih besar dari alam sadar. Kalau kita bercerita tentang Rasulullah, maka ke dalam alam bawah sadar anak itu yang diteladani Rasulullah SAW. Kalau ke alam bawah sadar kita ceritain tentang hantu, pocong, kuntilanak, dan sebagainya, yang tumbuh itu rasa takut terhadap ya kayak gitu-gituan, padahal dia nggak pernah lihat, ya kan, sama-sama nggak pernah lihat, nggak pernah melihat hantu, juga nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi mana yang sering diceritain? Kalau yang sering diceritakannya tentang Nabi Muhammad, ya contohnya ya tentang Nabi Muhammad, maka rasa dia akan meniru keteladanan Nabi Muhammad. Kalau yang diceritainnya tentang lebih banyak tentang hantu, maka dia akan takut sama hantu, walaupun dua-duanya dia nggak pernah lihat. Ya luar biasa ya Bunda ya. Nah itu bukti bahwa bercerita itu bisa menumbuhkan keteladanan, mau jadi positif atau negatif, tergantung apa yang diceritakan dan dimasukkan ke alam bawah sadar anak. Nah, keajaiban kelima, saya pengen, Bunda lihat nih, ada sebuah film ya, film sederhana ya. Nah, ini ada anak main game ya kan, biasa kan. Kemudian sama ibunya HP-nya diambil dan dikasih kartu perpustakaan. Biasa anak itu ngambek dulu ya kan. Aduh, disuruh baca buku. Nah, di perpustakaan dia punya buku tentang koboi yang dia suka nih ya, tentang koboi nih. Aduh, tadinya males tapi kayaknya asik juga. Ketika dibuka, ada suara kuda, kaget ya. Wah, ternyata buku ini asik kata dia gitu ya. Nah, dia mau ngejailin bapak-bapak yang ketiduran, mau didengerin suara kudanya. Tapi kata ibunya, jangan, kita baca di rumah aja. Nah, dia pulang ke rumah, dia baca bukunya deh. Wah, ini luar biasa ya. Kalau di luar negeri itu bukunya hampir semuanya hardcover, Bunda, dan berwarna. Nah, ketika dia membaca buku, imajinasinya main, ya kan? Karena bukunya tentang koboi, dia merasa jadi koboi. Nah, karena di otak anak itu ada saraf cermin. Jadi kalau kita membaca sesuatu, kita seolah-olah mengalaminya, Bunda. Nah, dia serasa jadi koboi, ya kan? Tanpa terasa, ke bawah deh, dia nembak pistol-pistolan, kena gelas ayahnya, korannya basah. Apa yang terjadi? Nah, kalau orang tua nggak ngerti, ayah dan bunda, bahwa bacaan itu bisa menginspirasi anak, yang jadinya marah-marah deh, ayahnya marah-marah. Aduh, kamu ini bandel, dihukum sama ayah. Ini bukunya ayah ambil, kamu naik kamar, nggak boleh keluar-keluar ya. Nah, anak yang sudah senang membaca ini jadinya sedih. Nah, ini Bunda, kalau misalnya kita memperlakukan buku sebagai anak tiri, jadinya kayak gini nih, ya kan? Nah, kemudian pintu dikunci. Aduh, dia sebel banget gitu, sebel banget. Pokoknya dengan perlakuan ayahnya yang dirasa nggak adil, kan saya nggak sengaja. Akhirnya dia timbul sifat merajuk, marah, ngambek ya, sampai dia ngerusak gambarnya tentang koboi, boneka-bonekaan koboinya diambil, mau dibuang, ya kan? Nah, kayak gitu, Bunda. Kalau misalnya anak yang sudah sudah sebetulnya senang membaca, tapi kita paksa dia memutuskannya dengan memberikan HP dan sebagainya. Nah, untung ibunya baik sama ibunya, atau kakaknya nih, saya kurang tahu, tapi kayaknya ibunya. Dikasih lagi bukunya, terima kasih Ibu, ya kan? Dan dia buka lagi bukunya, kemudian dia senyum deh. Wah, jadi ini adalah keajaiban Bunda di zaman sekarang ini. Tetap anak-anak sebetulnya suka sama buku ya. Nah, sama-sama informasi. Apa bedanya buku dengan screen? Screen itu layar ya, yang Bunda tatap sekarang itu screen. Nah, misalnya gini, anak itu ngelihat di screen atau di layar itu cerita tentang raksasa, ya kan? Nah, dia langsung tahu raksasanya kayak gini. Ada bawa gada, rambutnya kayak gitu ya. Tapi kalau dia baca buku, maka dia kayak raksasanya beda-beda. Mungkin ada yang kayak gini, ada yang kayak gini raksasanya, ada yang kayak gini. Nah, bedanya screen dengan buku yang bisa. Jadi, bercerita menyuburkan imajinasi. Loh, apa kerennya imajinasi?
Nah, bukan saya yang bilang, tapi Albert Einstein. Albert Einstein bilang, imajinasi lebih penting dari titik-titik. Pengetahuan terbatas, imajinasi bahwa ada titik-titik dunia. Siapa yang bisa ngisi titik-titiknya? Imajinasi lebih penting dari susah ya. Ilmu. Dari ilmu, logika, Pengetahuan terbatas, Pengetahuan. imajinasi membawa Anda berkeliling dunia. luar biasa, Masya Allah. Jadi imajinasi Jelajahi dunia. lebih penting dari pengetahuan, kata Einstein loh, bukan kata saya ya. Orang yang sudah sangat pinter ini gitu ya. Kemudian pengetahuan itu terbatas karena dan imajinasi membawa Anda berkeliling dunia. Jadi imajinasi itu sangat penting. Nah, imajinasi adalah syarat utama apa? Susun huruf-hurufnya. Syarat utama apa ini? Kreativitas. Luar biasa, benar. Imajinasi adalah syarat utama kreativitas. Jadi kalau mau kita mau kreatif, anak-anak tumbuh kreatif, imajinasinya harus ditumbuhkan. Nah, keajaiban keenam saya sampaikan ada sebuah eksperimen tentang 3 karung beras. Ternyata ada jenis biji-bijian yang respon terhadap suara nih, Bunda. Nah, 3 karung beras ini diambil dari sebuah ladang yang sama, kemudian tapi dipisahkan. Yang beras ini ditaruh di masing-masing ruangan tersendiri. Ini ruangan nomor 1, ruangan nomor 2, ruangan nomor 3. Nah, yang menariknya penelitinya ini memperlakukan 3 karung beras ini berbeda, Bunda. Karung beras yang pertama dimarah-marahin loh sama penelitinya. Kamu ini beras yang jelek, udah capek-capek nanam, hasilnya cuma kayak gini, kamu nggak bagus nih. Setiap hari dimarahin kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ruangan yang kedua itu dipuji-puji sama penelitinya. Kamu beras yang bagus, aku seneng banget nanam kamu. Hasilnya luar biasa, pokoknya kamu baik deh, senang gitu ya. Nah, yang ketiga nggak dimarahin, tidak dipuji, tapi dicuekin. Nah, pertanyaannya, Bunda, mana karung beras yang hasilnya lebih baik? Jadi ternyata setelah sekian waktu dibuka lagi beda hasilnya. Yang mana yang lebih baik? Nomor 1? Dua. Luar biasa. 2. Sekarang karung yang beras yang buruk yang mana? 1. 1. 1 atau 3? 1 sama 3. Ya, karung beras yang baik itu yang nomor 2. Nah, yang baik nomor 2. Yang nomor buruk yang 1 nomor sama 3. 1. Yang nomor 1 sama 3. Jadi, Bunda, kadang-kadang anak itu perajuk atau dia minta perhatian orang tuanya. Walaupun dia tahu orang tuanya marah, nggak apa-apa dimarahin daripada dicuekin. Nah, kalau dicuekin itu sangat menyakitkan buat anak dan berpengaruh buruk, Bunda. Ketika kita bercerita, justru kita memberi dia perhatian dan cinta. Yang nomor 2 ini ya, Bunda ya. Jadi keajaiban. Nah, kalau yang pertama ini namanya otoriter, dimarahin dulu. Kalau yang kedua ini namanya pola didik demokratis, dan yang ketiga namanya permisif, dicuekin. Jadi keajaiban keenam adalah ini otak ya, ada sel saraf. Namanya sel saraf mirror neuron. Nah, seperti cermin ya, sel saraf yang seperti cermin. Ini gunanya apa? Saat membaca atau menonton, anak seolah merasa dia adalah Dirinya. Dirinya benar. Dia dirinya. adalah pemerannya. Pemerannya. Jadi kalau diceritakan cerita para sahabat Nabi, seolah-olah ia hidup di zaman para sahabat Nabi. Luar biasa kan ya, Bunda ya? Kalau diceritakan kisah-kisah yang serem, seolah-olah dia lagi ketakutan dikejar-kejar hantu gitu. Jadi coba lihat ya, ada anak-anak suka pakai pakaian putri, pakai pakaian superhero ya kan? Jadi keajaiban keenam bercerita tidak menggurui, tapi seolah-olah membuat anak terdorong untuk meniru apa yang dia baca. Tergantung bacaannya ya. Nah, kemungkinan meniru siapa nih? 1. Ada teka-teki silang ya, sudah saya kasih petunjuknya nih, ada huruf-hurufnya. Anak yang melompat dari jendela lantai 2 meniru siapa? Remaja yang nggak pacaran meniru siapa? Anak yang nggak suka pakai baju meniru siapa? Kita lihat yang nomor 1. Anak yang melompat dari jendela lantai 2 meniru siapa? Superman. Spiderman. Spiderman. Superman. Oh, Superman. Kan ada petunjuknya nih. Lalu yang nomor 2. Yusuf. Yang kedua, Nabi Yusuf. Luar biasa pengaruh Nabi Yusuf itu kisah yang ada di Al-Quran. Dan yang ketiga,
Tarzan. Luar biasa. Tarzan. Jadi bisa jadi anak nggak mau pakai baju karena dia pengen meniru Tarzan. Ya kan? Tarzan. Jadi anak bisa meniru apa yang dibaca ya. Sekarang terakhir ya, keajaiban ketujuh. Nah ini ada kereta yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang satu keretanya gerbongnya bermuatan negatif, yang satu gerbongnya bermuatan positif nih Bunda. Nah pertanyaannya, manakah tokoh-tokoh ini masuk ke kereta yang mana ya? Kita lihat ya. Malin Kundang itu negatif atau positif keretanya? Negatif. Negatif benar. Lalu Serigala? Negatif. Negatif. Iya. Lalu yang kelinci? Negatif. Kelinci positif. Tokoh Positif. Kurcaci? Positif ya. Manderubaya? Apa sih Manderubaya? Rubaya apa? Manderubaya itu ibunya Malin Kundang. Malin Kundang, oh, negatif. Ya, jadi kalau kita Malin Kundang kan tadi katanya ada yang suka. Lupa ya namanya jenis siapa ya. Manderubaya. Lalu raksasa? Negatif. Nah, raksasa negatif. Jadi keajaiban, kenapa sih kita langsung tahu serigala itu negatif, kelinci itu positif, kurcaci itu yang lucu-lucu itu positif, raksasa itu negatif. Kenapa kita tahu? Karena ini nih, anak usia 4 tahun sudah bisa membedakan baik dan buruk nih Bunda. Apa yang terjadi bila anak tidak tahu benar dan salah? Yang terjadi adalah dia tersesat. Tapi kalau anak tahu mana yang benar dan salah, maka dia akan cerdas, punya harga diri, tangguh, dan pemberani, Bunda. Sehingga keajaiban ketujuh adalah berkisah bisa memisahkan mana benar dan salah. Nah, kalau bisa memisahkan benar dan salah, anak umur 4 tahun itu sudah bisa diajarin kayak gini. Dia akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, punya harga diri, tangguh, dan pemberani. Kalau dari awal dia dikasih tahu korupsi itu salah, maka ketika dia udah dewasa, ditawarin uang berapapun untuk mengkorupsi, dia punya harga diri dan dia tangguh. Saya tanpa korupsi pun saya bisa sukses, dan dia pemberani. Luar biasa ya. Kalau nggak tahu benar dan salah, dari kecil itu nggak tahu mana yang benar itu kancil atau buaya sih. Kancil, buaya itu jahat, kancil itu licik. Mana yang benar? Yang benarnya kancil. Akhirnya dia tersesat deh, ya kan? Korupsi, yang pokoknya seperti kancil aja deh. Yang penting dia sampai tujuan tanpa mempedulikan menipu orang lain dan sebagainya. Jadi keajaiban ketujuh adalah berkisah memisahkan benar dan salah ya dan Bunda ya. Nah, harus dari kecil diajarkan, karena kalau tidak dari kecil nanti sulit. Padahal anak umur 4 tahun sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, keajaiban tambahan ya Bunda ya. Memihak tokoh cerita akan menimbulkan apa nih? Silahkan disusun. Kata huruf-huruf ini menjadi sebuah kata. Memihak tokoh cerita yang baik akan menimbulkan rasa Empati. luar biasa. Empati benar. Empati itu apa sih? Apa bedanya dengan simpati? Iya. Empati itu rasa yang peduli. Iya, kalau empati lebih peduli daripada simpati. Kalau simpati itu kita merasakan perasaan orang lain, tapi kita nggak bisa nolong. Sementara kalau empati kita bisa merasakan perasaan orang lain, tapi kita nggak hanyut, sehingga kita bisa nolong. Iya, betul. Nah, kalau apa bercerita, misalnya kita bercerita tentang kisah Nabi Muhammad, maka empati kita ada pada kisah Rasulullah, pada diri Rasulullah gitu ya. Nah, itu menimbulkan perasaan cinta sama Nabi Muhammad. Jadi 7 keajaiban dongeng apa saja nih sebelum kita simpulkan ya. Nah, pertama bercerita mengubah nasib. Kedua, berkisah memudahkan pelajaran. Ketiga, bercerita menumbuhkan cinta, ya kan? Keempat, berkisah memberi teladan. Kelima, bercerita menyuburkan imajinasi. Keenam, bercerita tidak menggurui. Dan yang terakhir, berkisah memisahkan benar dan salah, ya kan? Nah, ini ada yang tahu nggak tokoh siapa nih? Ini bintang film nih, namanya siapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Alhamdulillah, berarti nggak jarang nonton film nih, Bunda. Namanya Chris Pine ya. Chris Pine ini ada di film apa ya? Kalau nggak salah Wonder Woman, apa lagi lah. Nah, yang luar biasa Bunda. Tadi dulu sebentar. Salah. Yang luar biasa Bunda, Chris Pine ini bercerita kepada anak-anak. Nih kita lihat ya. Dia bercerita, jadi bayangkan luar biasanya orang Barat itu menganggap betapa luar biasanya bercerita sehingga para artis
tokoh-tokoh yang udah terkenal itu diajak untuk bercerita kepada anak-anak. Nah, ini dia cerita tentang Clark Si Hiu ya, buku cerita kata dia. Ini bukunya bagus, ini nama pengarangnya. Yuk kita baca anak-anak bareng-bareng. Suatu saat di lautan luas yang biru yang sangat luas ada mobil sekolah di sekolah ya, bentuknya kapal selam. Nah, ini yang dibayangkan anak-anak. Nah, SD-nya itu kapal karam. Tuh ada si Clark-nya, ada si hiunya mau keluar susah kayak gitu ya. Nah, luar biasa ya Bunda ya. Jadi di dalam imajinasi anak-anak walaupun buku itu nggak bergerak, tapi dia bergerak. Jadi imajinasi anak itu nggak kalah luar biasa dibanding dengan melihat smartphone. Kalau melihat smartphone bedanya semuanya sudah ada Ayah dan Bunda. Jadi gerakannya udah ada, suaranya udah ada, warnanya udah ada. Sementara kalau di buku, kalau tidak dibacakan ya begitu saja. Tapi kalau dibacakan itu imajinasinya luar biasa. Gambarnya bisa bergerak juga. Dari mana? Dari imajinasi yang diceritakan. Ketika Bunda ini bercerita nih kayak gini ceritanya. Si Clark itu main sama teman-temannya, dia membayangkan, anak itu membayangkan si hiu ini main, ya kan? Nah, kemudian suaranya dari mana? Suaranya dari guru dan orang tua yang bercerita. Guru dan orang tua yang dia sayangi dan dia hormati. Itu pasti luar biasa beda dengan suara dari HP. Akibatnya apa? Imajinasi anak-anak kuat. Kalau dibacakan buku, imajinasinya kuat, otaknya terlatih. Sementara kalau dikasih HP, udah deh, sok sekarang dengerin cerita ini dari HP. Dia pasif, cuma melihat begitu saja, otaknya tidak terlatih. Begitu ya Bunda ya, luar biasa ya. Nah, bagaimana cerita yang baik itu? Sekarang sebelum saya kasih tahu bagaimana bercerita yang baik itu, coba cari pasangannya ya. Yang A itu kendaraannya yang mana? Tokoh yang A, B, C, D ya. Yang A itu kendaraan yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Coba kita lihat. Iya benar, ini dia. Kemudian yang B itu kendaraannya yang mana? 3. Nomor 3. Ini angka 3-nya nggak keluar. Kemudian yang C itu Nomor 1. Kemudian yang D kendaraannya 2. Nomor 2. Pak polisi ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Bunda sesuaikan dengan umur anak bercerita itu. Jadi semakin kecil huruf semakin sedikit, gambar semakin banyak. Bunda ya, misalnya ini contoh-contoh bukunya. Kemudian kalau semakin kecil tidak harus bercerita sampai selesai. Jadi nggak apa-apa, yang penting anak seneng. Baru awal doang dia, aku udah bosan, nah ya udah nanti kita terusin. Nggak harus dipaksa sampai selesai ya bercerita kalau waktu ketika dia kecil ya. Tapi dia pasti ingat apa yang diceritain walaupun sepenggal. Nah, semakin kecil utamakan pada cinta baca, bukan isi cerita. Jadi dia senang, oh buku itu ringan, menyenangkan, asik gitu ya. Bukan diajarin ini A, ini B, ini C. Itu nanti tahap selanjutnya. Bukannya nggak diajarin tapi tahap selanjutnya. Karena saya pernah ketemu anak-anak, itu udah ada 2 orang anak yang bisa baca tanpa diajarin huruf. Karena ibunya rajin membacakan cerita di rumah. Jadi ini bukunya, terus dia minta diulang-ulang sampai dia hafal kata-kata dalam buku itu, sehingga otomatis dia bisa baca sendiri. Luar biasa ya. Nah, bagaimana cerita yang baik itu? Nah, dan Bunda ini ada cerita, ada yang diceritain dan ada bukunya. Ini ada segitiga. Ada segitiga. Pertama pencerita, kemudian pendengar dan tokoh cerita. Nah, kalau yang diceritain tokoh ceritanya yang serem-serem atau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, maka ada segitiga yang buruk-buruk antara tokoh cerita, pendengar dan pencerita. Tapi kalau yang diceritakan yang bagus-bagus, maka ada segitiga di antara tokoh cerita, pendengar, dan pencerita yang disebut segitiga cinta. Ini kalau saya nyebutnya segitiga cinta ya, bukan cinta segitiga, awas kepleset sudahnya ya. Segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Nah, bayangkan kalau yang diceritain kita yang luar biasa tentang Nabi Muhammad, itu otomatis kita yang bercerita anak dan Nabi Muhammad itu akan timbul rasa cinta yang luar biasa ya. Dan Bunda. Nah, tidak boleh merusak moral anak ya bukunya, tidak boleh horor, kekerasan, tidak sopan dan sebagainya. Tidak boleh cerita yang memihak pada yang salah. Kemudian tidak boleh ada cerita yang menjauhkan anak dari nilai-nilai ketuhanan. Misalnya ini cerita-cerita mitos kayak gitu ya tentang dewa-dewa dan sebagainya. Ini nanti diceritain kalau dia udah ngerti atau dia udah akidahnya udah kuat, bolehlah menambah wawasan. Tapi kalau bisa cerita-cerita dari Al-Quran dulu, kisah-kisah Rasulullah SAW dulu dan sebagainya. Kisah-kisah yang berasal dari kitab suci ya, yang tidak mengajarkan adanya dewa, berhala dan sebagainya.
Nah, mana yang mirip buku dan cerita? Lebah dan bunga, hujan yang menyuburkan tanah yang kering, atau sapi dan rerumputan? Mana yang lebih mirip buku dan cerita? Ayo. Badan bunga. Iya. Bunga. Masih ingat. Lebah dan bunga. Masih ingat berarti. Nah, bercerita itu ibarat penulis, ibarat bunga ya. Dia memberikan ilmunya kepada bunga yang lain. Nah, lewat mana? Lewat buku. Buku itu lebahnya gitu. Ya luar biasa ya bercerita itu. Nah, terakhir nih. Ini adalah pesan dari penyair Irlandia namanya W.B. Yeats. Dia bilang gini, maju terus wahai juru-juru dongeng, tangkaplah setiap sasaran tujuan hati. Dan jangan takut, segala sesuatunya ada, segala sesuatunya benar, dan bumi hanyalah sebutir debu di bawah telapak kaki kita. Jadi menurut penyair ini, juru dongeng jangan takut, maju terus, berceritalah terus, berkaryalah terus, karena bumi itu hanya sebutir debu di bawah telapak kaki kita. Maksudnya kalau kita sudah membiasakan dongeng ke anak-anak, maka masa depan mereka akan terjamin, insya Allah. Bahkan orang Barat aja meyakini hal ini, Bunda, sehingga mereka bisa maju. Nah, kita mungkin ketinggalan dari orang Barat karena salah satunya karena kita nggak seneng baca dan nggak seneng menceritakan kisah-kisah luar biasa kepada anak-anak. Padahal umat Islam itu punya lautan kisah yang luar biasa, sebut aja yang mungkin orang-orang lain nggak punya, gitu ya. Nah, kitanya yang nggak mau cerita. Dari sejak ini, ayah dan bunda, ingat ya, mulai sekarang semangat dan luar biasa bercerita. Bagaimana cara berkisah dan sebagainya, insya Allah di lain waktu mungkin ada kesempatan saya akan memberikan bunda materi tentang bagaimana membuat peraga dongeng dari kertas, dari hal-hal sederhana. Sampai sementara ini saya cukupkan dulu sekian. Saya kembalikan lagi ke Kang Purwa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf bila ada yang salah karena itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini keren sekali, Masya Allah ya. Dan sekarang saya ingin memastikan juga bahwa ayah bunda, bunda yang hadir di sini sekarang punya kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Kak Eka Wardana. Coba. Kalau ada yang mau bertanya, sekarang boleh. Tetapi silakan raise. Halo Pak. Ibu Nani bertanya. Iya. Boleh ya? Saya bertanya Pak Ibu Nani. Bu Nani, kalau mana Bu Nani? Metode bercerita apa ya? Mau dinyalain kameranya, sayang? Sebentar. Ibu dulu sebentar. Setting dulu supaya teman-teman tidak bisa membuka. Mute all dulu. Bu Nani. Bu Nani silakan. Bu Nani Sudarni ya. Ibu boleh dibuka lagi mic-nya? Di unmute. Udah Pak. Ya, Sudah. Pertanyaannya. Pertanyaan saya, metode apa yang paling baik untuk disampaikan melalui bercerita kepada anak? Ya. Ya, Kak, langsung dijawab. Ya, dijawab dulu ya. Makasih. Terima kasih Bunda. Jadi metode bercerita itu banyak banget Bunda. Ada guru yang senangnya bercerita lewat peraga dongeng. Nah, kalau Bunda sukanya pakai peraga dongeng ya udah bacakan pakai peraga dongengnya, pakai boneka, pakai misalnya peraga dongeng dulu misalnya ada batu nih. Batunya bisa bercerita ketemu pensil misalnya, pensil, main yuk, main kemana? Main ke masjid yuk, ayo kita jalan. Nah, misalnya terus ada lemari buku, oh ini masjidnya ya, ada gambar masjidnya. Kita lihat di dalam masjid ada apa di bukunya. Nah, jadi dari batu sama pensil aja udah bisa jadi peraga dongeng misalnya gitu. Atau ada juga Bunda yang suka berceritanya reading aloud, read aloud. Jadi baca buku kayak tadi ya yang si Chris Pine itu dia baca buku cerita anak-anak dengerin itu juga boleh kayak gitu. Ada juga yang pakai tim. Jadi ada Bunda yang pakai kostum satu, terus guru yang lain pakai kostum yang lain, mereka bercerita berinteraksi. Atau juga pakai tim tapi pakai peraga dongeng, bikin panggung-panggungan, terus kemudian keluar tangannya ya. Nah, ini tokoh yang satu cerita, yang satu lagi cerita. Nah, ini pernah saya ajarkan ke beberapa mahasiswi dari, ada juga mahasiswanya
dari di Batu Sangkar ya, ada Universitas Islam di sana yang ada jurusan PGTK dan PAUD-nya, sehingga saya minta datang ke sana dan mengajarkan bagaimana caranya memperagakan dongeng dengan peraga dan pakai tim. Jadi masing-masing sesuai dengan gayanya sendiri-sendiri. Jadi nggak harus misalnya, Kak, yang bagus itu kayak gimana, harus jadi aktor ya Kak ya, suaranya harus bisa berbagai macam suara ya, suara gajah kayak gini, suara ini kayak gini gitu. Nggak harus kalau kita bisa ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, kita pakai cara lain. Kalau kayak saya nggak bisa suara ini itu, saya pakai gambar biasanya. Jadi diceritain pakai gambar sedikit-sedikit gitu ya, anak-anak nebak gambar dan sebagainya, sehingga terlibat di situ. Nah, yang penting adalah bercerita, kalau menurut saya, libatkan anak-anak. Jadi jangan biarkan anak-anak bengong. Jadi kalau misalnya contoh ketika membaca buku, lalu apa yang terjadi ya kalau setelah ini, menurut anak-anak gimana? Oh, dia jatuh, Bu. Enggak, Bu, dia selamat. Oh, enggak, Bu, dia diterkam sama buaya dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu baru, nah jawabannya ada di sini nih. Ibu kasih lihat gambarnya, bacain. Jadi anak-anak berinteraksi. Saya juga tadi presentasi juga karena tahu nih waktunya tidur nih jam siang atau waktunya capek istirahat. Jadi interaksi supaya pendengarnya itu berpikir. Nah, ketika berpikir jadi dia jadi nggak ngantuk dan semangat masuk ke dalam cerita, dan itu akan sangat efektif. Dan yang satu lagi, diupayakan dalam keadaan menyenangkan ya Bunda ya, berceritanya metodenya. Jadi kalau anak-anak lagi lapar, lagi capek, pulang dari mana, ayo Bunda cerita. Bu Guru cerita, belum dikasih makan, belum apa ya, ntar dulu Bunda capek, aku capek. Nah, itu nggak efektif bercerita. Kecuali kalau memang terpaksa, misalnya lagi menunggu, lagi tamasya nih, menunggu mobilnya belum datang. Nah, anak daripada bosan, kita cerita dulu yuk. Nah, kayak gitu bisa. Jadi dalam keadaan menyenangkan. Jadi Bunda, bercerita itu bebas sebetulnya, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Ada yang bisa sambil nyanyi, sambil mengajak anak gerak-gerak, menari, dikasih latar belakang musik. Ada yang ceritain film, dikasih layar. Nah, kita cerita pakai film, pakai gambar yang sudah kita ambil dari beberapa buku, kita tampilkan. Ini ceritanya. Bisa kayak gitu. Jadi bercerita itu ilmu yang luar biasa banyaknya. Dan setiap orang bisa menjadi ahlinya masing-masing. Kalau misalnya dibilang saya pendongeng, ya saya pendongengnya lewat gambar. Kalau lewat mendongeng dengan cara bernyanyi dan menari, siapakah? Ya cari. Jadi beda-beda gitu. Nah, ada juga mungkin yang bisa banyak gaya. Jadi mangga Bu Nani, silahkan temukan gayanya masing-masing. Yang penting adalah anak menangkap bahwa kita itu bercerita dan ingin sesuatu yang baik sama mereka. Yang diingat anak-anak adalah kitanya, bukan yang apa yang kita ceritakan itu nomor 2. Jadi nggak usah berpikir aku nggak bisa bercerita, jangan kayak gitu, karena yang ditangkap anak itu kasih sayang kita gitu. Bahkan ibu juga di rumah nggak bisa bercerita sebagus ibu guru di rumah, bisa jadi anak lebih suka mendengar cerita ibunya dibanding cerita bu gurunya, karena dia tahu ibunya tuh sayang banget sama dia, apa yang dia butuhkan dipenuhi oleh ibunya. Jadi bercerita itu bahasa cinta, bukan jadi seorang pendidik itu jadilah seorang pendongeng itu jadilah seorang pendidik, bukan jadi aktor saja. Kalau jadi aktor saja, pokoknya asal anak-anak senang ya kan. Tapi kalau jadi pendidik, mau anaknya lagi kayak gimana, tetap yang diutamakan adalah cintanya dulu. Gitu. Siap. Kak Eka, terima kasih banyak. Ini sebetulnya dari pemaparan Kak Eka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda kita di chat Kak Eka. Misalnya tadi dari TK Ashifa. Berarti kalau begitu untuk memusatkan fokus perhatian, berarti kan tadi Kak Eka juga mencontohkannya interaktif ya Kak Eka ya. Menebak kelanjutan ceritanya. Betul gitu. ya. Itu pasti seru sekali. Terima kasih Kak Eka. Sama Kang Farhan, kemudian juga tadi ada yang bertanya ini misalnya apakah ceritanya harus beres dulu baru anak boleh terlibat? Berarti kalau Kak Eka tadi enggak ya, Kak Eka ya? Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau anaknya kecil ya, anaknya makin kecil, misalnya baru 3 tahun, baru 3,5 tahun, di bawah 4 tahun, ya nggak harus sampai selesai. Kalau dia udah bosan ya udah. Tapi nanti bisa dilanjutkan ceritanya. Tapi kalau ceritanya di kelas, Bu Guru pasti punya pengalaman nih. Kalau anak-anak usia segini, paling 10 menit misalnya gitu. Ya udah, jangan lebih dari 10 menit biar semua anak bisa mendengarkan. Kalau ada 1-2 yang bosan, masih bisa ditahan deh sampai yang lain mendengarkan dulu, karena yang lain masih mendengarkan. Tapi pada intinya gini, kalau kita ceritanya interaktif,
belum apa-apa misalnya ngajak anak-anak tebak-tebakan dulu gitu ya. Ya anak-anak, Bu Guru mau cerita kayak gini contohnya nih. Jadi kalau kita misalnya mau cerita tentang jerapah nih ya, ada jerapah tinggal di hutan misalnya kayak gitu. Kita jangan langsung ceritain, anak-anak, Bu Guru mau ceritain jerapah tinggal di hutan, jangan kayak gitu. Misalnya gini, supaya menarik perhatian anak-anak. Bu Guru mau cerita tentang hewan yang lehernya panjang banget. Ada yang tahu nggak binatang apa? Angsa, Bu. Ini, Bu, kuda, Bu. Apalagi di segala macam. Nah, bener anak-anak, tebakan kalian bener, tapi ada yang hewan yang lehernya lebih panjang lagi, yaitu hewan yang mau kita kasih tahu, tapi kita pengen anak-anak terpikir. Jadi hewan itu di kulitnya itu ada bercak-bercaknya kayak gitu. Kemudian ada tanduknya di atasnya sedikit, tapi bukan kayak tanduk kerbau. Biar anak-anak penasaran. Jadi baru mulai cerita aja, anak-anak udah mikir, tertarik, menebak-nebak, dan penuh semangat. Gitu. Jadi metode apapun yang kita sampaikan, usahakanlah untuk membuat interaksi kepada anak-anak. Gitu. Siap-siap, Alhamdulillah. Kak Eka, terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini. Ya. Saya yakin sih ini waktunya sangat kurang Kak Eka ya sebetulnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan dari IGTKI bisa memfasilitasi lagi kebersamaan ini bersama dengan Kak Eka Wardana. Sedikit 1 jam tapi insya Allah banyak hal yang bisa diamalkan. 7 keajaiban plus 1 tambahan tadi. Insya Allah ini sangat powerful. Kak Eka 1 menit saja closing statement, clear call to action untuk para bunda yang hadir di sini. Silakan Kak Eka sebagai penutup. Insya Allah ya. Bunda, langsung aja ya saya sampaikan, sadari bahwa bercerita mendongeng itu bukan teknik abal-abal ya. Kelihatan kayak kuno, tapi itu sebenarnya teknik yang luar biasa. Bayangkan Rasulullah itu dulu nggak pernah punya Zoom, nggak pernah punya layar, nggak punya alat teknologi canggih. Tapi kenapa generasi sahabat itu yang mualaf semua, yang maksudnya baru udah besar ya, baru masuk Islam ya kebanyakan, nggak dari kecil dididik, itu jadi generasi yang paling terbaik. Kenapa? Karena mereka fokus pada apa yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah ceritakan. Jadi bercerita itu melatih kemampuan mendengar anak. Nah, kalau udah kemampuan mendengarnya tinggi, maka anak bisa lebih mudah berprestasi di sekolah. Dan ingat lagi 7 keajaiban yang tadi itu bisa menumbuhkan empati, bisa memudahkan pelajaran dan sebagainya itu mudah-mudahan dicatat dan di shoot ya atau dipoto. Itu ingat-ingat sehingga Bunda semua akan lebih semangat bercerita. Bercerita itu penting, bercerita itu seperti mendakwah juga, bercerita itu mendidik anak-anak dengan cara yang tidak menggurui. Pokoknya luar biasa deh. Masalah tekniknya nanti kita obrolin lagi. Masalah tekniknya itu nomor 2. Yang penting kemauan dan cinta kita dulu untuk bercerita kepada anak-anak. Selamat bercerita, tetap semangat, luar biasa. Insya Allah Allah akan ridho kepada umat yang berjuang mendidik generasi terbaik di masa depan. Amin. Amin ya robbal alamin. Kak Eka terima kasih banyak sekali lagi. Iron, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk Kak Eka Wardana. Yeay, saya biasanya ada suara yang virtual ya, tapi belum dibuka gini aja. Kak Eka hatur nuhun, terima kasih, keren sekali. Bapak Ibu, siapa yang di sini merasa terinspirasi dan juga termotivasi, boleh katakan saya. ketik saya di kolom chat ya. Kak Eka terima kasih sekali lagi dan sekarang saatnya saya untuk bagikan 1 hadiah dari Kak Eka Wardana dari Rumah Pensil, katanya mau ngasih 1 buku yang berjudul 5 kisah dari Al-Qur'an. Ya, 1 buku yang berjudul 5 kisah dari Al-Qur'an. Terima kasih untuk yang sudah jawab saya. Jadi, buku ini akan diberikan langsung saja nampaknya kepada yang tadi bertanya langsung, kepada Ibu Nani Sudarni. Ibu Barokallah. Bu Nani nanti boleh kirimkan di kolom chat nomor teleponnya ya. Nomor telepon Ibu Nani boleh kirimkan di kolom chat ke admin yang namanya Rumah Pensil. Silahkan nanti ditulis nomor WhatsApp-nya supaya bisa dihubungi oleh teman-teman panitia. Terima kasih. Kemudian nantikan kembali acara-acara berikutnya. Insya Allah ada kebersamaan lagi bersama dengan Kak Eka. Kalau mau tetap silaturahim dengan Kak Eka Wardana, Bunda silakan boleh follow Instagram Kak Eka. Namanya adalah K_Eka_Wardahana. WARDHANA Kak Eka Wardana. Atau melalui Facebook. Facebooknya adalah facebook.com/Eka Wardana. Itu ya, Eka Wardana_Wardahana. Nah, silakan nanti boleh diikuti dan mudah-mudahan bisa cepat
bisa cepat dapat inspirasi dari Kak Eka. Terima kasih banyak Bunda. Kak Eka terima kasih banyak. Umi Siti juga terima kasih. Bu Nanan hatur nuhun. Keluarga besar IGTKI, saya Purwa Abdillah senang sekali bisa silaturahim dan bersama-sama di tengah-tengah Bunda yang sangat hebat dan juga luar biasa hari ini. Kita tutup kebersamaan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saatnya kalau mau buka mic-nya sudah bisa. Saya buka lagi ya, Bunda. Kalau mau say hey, mengucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Kak Eka. Terima kasih Kak Eka. Jazakallah khairan katsiran Kak Eka. Terima kasih Kak Jasa. Terima kasih Dayana. Nuhun Bu Nana. Hatur nuhun Kak Eka. Hatur nuhun Kak Sadayana. Hatur nuhun Kak Sadayana. Anu bebas. Lain tuh. Sami, nuhun Bu Nana. Nuhun Bu Nanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Sami-sami, mangga. Dadah, Ibu dadah. Dadah Bu Rini. Assalamualaikum. Dadah Sadayana. Bu Eni. Dadah semua. Nenden. Bu Eni. Dadah Bu Bu Nana. Nenden. Atur nuhun Bu Rahmi. Bu Rahmi. Sarono. Bu Nenden. Kangen Bu Nenden. Damai. Kita sabaran cu. Kami udah jangan Bu Jenny. Ya, dak sehat. Ada tadi jadi batu tak tinggalin. Pamit ya Bu, makasih. Bu Sri, Bu Irma, Bu Sri, ya Bu Irma, Bu Neneng, Bu Nenden ya. Iya. Apa yang mau disebut ada yang kenal? Pani. Bu Ani. Makasih. Terima kasih Nana, hatur nuhun. Bu Nenden. Izin Santun Bu Nanan, Bu Ani Sadayana, hatur nuhun. Bu Nenden, salam kangen. Hai, Ibu, Ibu Eni, Bu Eni. Hai, dadah Bu Ani, kemana wae? Bu Ani, hai. Kangen Bu Ani kangen, Bu Ani kangen. Bu Nana. Apa kabar? Ya. Sehat, alhamdulillah. Barusan di Padus ada Ibu Susi almarhumah sayang. Iya, ke filmnya. Terakhir nggak apa-apa. Nggak, mending sedih banget. Aku bilang, aduh ada Bu Susi, ya Allah ya. Benar sehat ya. Yo, dan semua. Assalamualaikum. Ibu terima kasih Ya, sami-sami Bu Haji. Bu Ani, Bu Eni, ya terima Ya, kasih. sami-sami Bu. Assalamualaikum. Izin ditutup ya Bu Nana? Ya, mangga Bu, udah. Iya, Ya, 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 siap Bu. nuhun, Ya, ya, mangga. nuhun. Yuk, sami-sami.